saya bilang tadi di dalam perjanjian lama kedatangan Yesus lah yang bikin hukum kasih. Nah, tapi menurut saya ada kesalahan di sana pencatatan itu terlalu mengalah. Menurut saya, pikiran saya itu terlalu mengalah. Yang masuk di pikiran saya telusuri siapa musuh, siapa teman itu. Ya, Bantai aja bang. nah, Kayak Dionis itu bang. Dionis itu ya. kan anak kecil dibunuhinya itu. Berarti abang termasuk orang yang mensupport lah ya pembantaian terhadap anak kecil ya, gara-gara Bible ya, gara-gara di Kalau perjanjian itu lama memang kayak gitu. kalau itu Wah, membahayakan, kalau itu akan wah, membahayakan kita untuk apa? Weh, parah abang ini. nggak apa-apa. Sebegitunya, Kita sebegitunya tunjukkan ajaran loh. Bible tuh. Kita Betul. tunjukkan Tidak, fakta kalau udah aku enggak, bilang tadi, abang, dengar bang. Bentar bang Jonis. kesalahan Bentar di bang, dengar kekristenan teman-teman ya. itu Kita terlalu tidak mengalah. boleh membantah abang ini. Ini ajaran Bible loh. Kalian nggak bisa bantah orang ada kitabnya. Baca. Jadi kita perjanjian Betul. lama memang begitu. Abang ini nggak salah. Emang dia baca kitabnya begitu mau diapain? Ya kan? Kan begitu. Aduh, dibatasi Uni dek. Jadi Ya, abang Uni ini nggak kenapa batasnya? salah. Ya Uni turun dulu, nenek lagi ya dek. Aduh, kalau kena sudah visibilitas seperti ini, sepertinya, bentar. Oke, udah ganti ya. Bentar. Assalamualaikum Ya, Bang teman-teman. Iqbal. Waalaikumsalam, Bang Jimen, Masya Allah. Luar biasa. Ya, Bang di sini dulu, Bang ya. Tapi nama abang ini nggak bisa disebut berkali-kali loh, langsung kena visibilitas pelanggaran aku. Teman-teman yang ada di bawah, tolong saya minta bantu di tap-tap layar teman-teman, dikencengin tap-tap layarnya agar kawal kita kokoh, karena kena sudah visibilitas pelanggaran. Karena pembahasannya memang terlalu dalam ya. Bentar. Ya intinya kita tidak sedang membahas Jion dan kawan-kawannya ya Iya, teman-teman. diplesetkan aja mungkin bahasanya Uni, diplesetkan Kita aja. tidak membahas itu. Kita hanya membahas tentang bagaimana kemudian kitab suci itu membentuk karakter dan perilaku, teman-teman. Saya pernah Betul. mengatakan kemarin secara psikologis bahwa perilaku manusia itu, agama itu bisa membentuk perilaku dan kitab suci bisa membentuk perilaku. Walaupun tidak semua perilaku berkaitan dengan kitab suci. Abang ini mau disalahkan gimana? Emang ada tulisannya begitu. Nggak bisa kita marah sama dia loh. Ya kan, Bang? Bener nggak abang? Abang kayak gini gara-gara baca perjanjian lama ya bang ya? Uneripa paham nggak tadi saya bilang? Yang saya bilang tadi, saya nggak tahan di kekristenan itu terlalu membawakan kasih. Iya, Kita nggak harusnya kan yang dipikirin betul gitu. itu, yang paling betul itu di perjanjian lama kan bang? Itu maksud aku. Itu perjanjian lama itu berkesinambungan ke perjanjian baru. Jadi yang betul yang mana nih Pahamlah. bang? Perjanjian lama atau perjanjian baru yang bingung aku bang? Buat lagi perjanjian pertengahan. Nah, Kalau perjanjian lama terlalu kejam, perjanjian baru terlalu ini kali, buat perjanjian pertengahan gitu yang maksudnya. sa- Yang mana yang intinya betul gini, jadinya? singkat aja, Riba. Intinya gini loh, saya nggak setuju itu hukum kasih itu yang keterlaluan menurut saya. Oh, keterlaluan memang. Emang iya sih keterlaluan. Masa istri diperkosa nggak boleh dibantuin ya kan? Artinya gini loh, kita hidup apa? Hidup itu harus mampu Syukuran Bang juga Hasan. sampai ke akhir Makasih, Bang. hayat. Seperti itulah tuntutannya. Itu jadi menurut Baik pikiran kali, Boy. saya itu salah menurut saya. Nah, udah tahu musuh. Agak berat memang masalah ini ya bang ya. Udah kurang. Aku merasakan loh getirnya hati abang nih. Memang berat ajaran Yesus ini nggak mampu dilaksanakan orang-orang agak lain memang. Ya ada aja yang mau. Banyak mereka yang mau. Banyak yang mau. Siapa yang mau bang? Tunjukkan bang satu nama. Tapi kalau saya sering bertentangan saya sama mereka. Oh abang ini mazhab baru ya, sekte baru abang ini. Denomnya Bukan apa namanya bang? bukan sekte baru, saya telah ke Jadi cuma itulah Jadi? pikiran saya itu Hukum apa yang abang pakai? Perjanjian lama terlalu kejam, perjanjian baru pun nggak juga apa? Kitab abang pakai? Kitab apa yang abang enggak. baca? Uniripa tadi kan bilang di kekristenan itu kan alasan saya dari kekristenan itu saya nggak tahan yaitu hukum kasihnya itu harus mengasihi. Jadi kalau nggak tahan abang mau ngapain Jadi- sekarang? Kalau nggak Artinya tahan mau gini, ngapain? kesalahannya yaitu ada salah, makanya aku bilang mungkin ini salah pencatatan. Hukum ini sebenarnya harus hukum Yahudi.
Jadi kayak mana lah kita yang mau berdiskusi nih Bang ya? Aku pun bingung Bang. Apalah maksud Abang? Kayak mana solusinya kayak mana Bang? Abang maunya solusi apa? Mau aku bikinkan Abang kitab suci sendiri mau? Mau aku Enggak buatkan? ya, enggak Terus? juga. Terus? Saya ikut mereka Yahudi aja ibaratnya, Oh, Yahudi. hukum-hukum mereka. Iya 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 iya, ikutlah. Hati-hati kalian anak kalian ya. Kalau mengganggu Abang ini dibantainya anak kalian nanti ya. Hati-hati kalian ya. Bukan bahasanya, bahasa wanita ini Loh, apa? tidak. Bang Efek Sos ini Islam apa Kristen, Bang? Terlalu apa bahasanya? Terlalu Loh, saudara, enggak, sebentar. Itu tertulis di dalam kitab Anda memang demikian. jujur. Dan apa yang dikatakan oleh Bang Jion ini, mungkin kita plesetkan namanya teman-teman biar nggak kena pelanggaran ya. Apa yang dikatakan oleh Bang Jion itu memang benar tertulis di dalam Bible. Lalu Anda mau mengingkari yang mana? Itu tertulis dalam kitab Anda dan Anda diharuskan untuk beriman kepada itu. Di Itu kitab membuktikan. Loh, kitab apa? Bang, Anda baca 1 Samuel 15 ayat 3, Imamat 21 ayat 16 sampai selesai Bang baca. Sebegitu rasisnya Tuhan Anda itu mendiskreditkan satu golongan, Bang. Itu semua Itu baca. kacau loh itu. Lo baca, Anda baca semua. Hanya karena Tuhanmu itu berpihak kepada Baca dulu. orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi itu, Bang. Suku Amalek itu dihantam habis, dihabis ratakan. Anak-anak, anak kecil, domba nggak bersalah, kerbau, lembu tewas semua. Ini kan gila. Padahal lembu tak beragama. Nah ini yang dituruti, yang ditaati sama si Jion ini. Lalu Anda mau menyalahkan apa? Kalau Anda mengatakan itu berlebihan, itu tertulis dalam kitab Anda. Gini loh, host, gini loh. Ya, gimana Bang Jion? Jadi gini aja. Kalau dari kekristenan ya dari kekristenan, muslim lah. Ada masing-masing cara mengapanya toh. Betul. Nah, menurut Anda begini Bang Jion. Sebentar. Apa yang Anda pahami sekarang, apa yang Anda yakini sekarang, apakah itu tertulis dalam kitab suci Anda? Tertulis kan? Gini, Bang. Tidak. Tertulis tidak? Apa yang Anda pahami sekarang, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tertulis tidak? Itu tertulis. Itu semuanya ada Tertulis. pengertian. Tertulis. Ini loh. Itu tertulis. Apa yang mau Anda ingkari? Itu tertulis dalam kitab Anda. Ini membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam kitab Anda itu tak bisa disalahkan ketika ada yang menganut. Buktinya Bang Jion ini, dia mengikuti ya terserah dia. Maksud saya gini loh. Tuh, ngerti tuh. Jeter, selamat datang di kebenaran. Inilah salah satu orang yang akan menjadi bukti dari apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Menyala Bang Jion. Ngerti perumpamaan. Tak usah masuk Islam, tak perlu masuk Islam Bang Jion. Taati saja, tak masalah. Kami Islam tidak pernah memaksa. Tinggal Anda membuat perbandingan mana yang benar. Apakah kitab yang Anda imani hari ini atau Al-Quranul Karim. Silakan. Silakan membuat perbandingan. Kami tak pernah memaksa Anda masuk Islam. Anda imani saja. Ya, Alkitab lah. Tunggu dulu. Oh, iya. Bentar dulu Ibal bentar Dek. Bang Toy ini ngapain ke atas ini? Ini Bang Jion ini lagi cerita tentang ajaran kitab sucinya. Dia ngikutin Iya. hukum Yahudi. Kenapa tidak Abang terima? kesini mau ngapain? Apa? Anda mau kesini mau ngapain? Hah? Anda mau ngapain? Dia lo mengakui. Anda mau marah? Kalau Anda marah, ya Anda marah aja ke kitab perjanjian lama. Emang tertulisnya begitu kok. Masa Anda mau memarah? Emang ada Tuhan Enggak, membunuh boleh. Onan? Ada. Kita nggak- Tuhan membunuh. Makanya Terus. Tuhan membunuh Uza ada. Tuhan membunuh Arkan ada. Tuhan membunuh anak kecil ada. Tuhan aja sendiri membiarkan tuh anak Tidak. kecil yang naik. Anak kecil cuma Betul. bilang botak, naiklah botak. Dihabisi sama Tuhan Bang 40 berapa tuh? 40 anak ya? Hah? Nggak, itu bahasanya nggak ada. Tertulis. Ada kayak gitu. Tertulis, Ada nih, ada. ayatnya nih. Aduh, ini lah kalau nggak baca Itu Bible. tertulis. Apa yang mau kau Ada nih, salahkan? Nih. Tertulis. Mana ada Nih. botak mana ada. Ada. Bahasa botak, Ya, ini bahasa contoh ajaran kasih teman-temannya, contoh ajaran kasih. Menyala Kita kasihku. tunjukin ya, kita tunjukkan ayatnya dulu ya. Nih kita tunjukkan. Ini mengedukasi Ya. teman-teman. Buat teman-teman Kristen yang nonton yang ada di bawah, simak ini baik-baik. Ini tertulis dalam kitab kalian. Menyala Ya. kasihku. Bentar dulu Bang, bentar Bang. Sabar saudara. Kita lagi nunjukin Sabar. dalam Kita kitab mau nunjukin bukti. dua raja-raja pasal kedua, Bang buka deh saya tunjukin datanya ya. Kami umat Islam tuh nggak diajarkan Bang untuk memelintir atau untuk ini literatur. Nggak Kami tuh boleh, wajib nggak datang. boleh. Nggak boleh. Ini saya tunjukin sama Anda. Memang Tuhan Anda ketika anak kecil berkata botak naiklah botak dibunuh sama Tuhan Bang. Emang kejam abang Tuhan abang ini loh.
Pasal kedua, dua raja pasal kedua nomor 23. Kita buka semua aja ya, ini dia. Nih ya, tengok sini ya Bang ya. Aduh, berputar-putar pula lah kamera awak nih. Tar dulu ya. Nih. Baca nih Bang, Abang tengok sini. Tengok adik sini Bang. Ya, tengok nih, ya. Nih Bang ya. Ini nih. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohnya dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpaling ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Makanya orang Kristen banyak mengutuk. Karena mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dibunuh sama Tuhan langsung 42 orang anak hanya karena bilang botak. Menyala Tuhannya Kristen. Menyala Tuhan, 42 orang anak tak bersalah diperintahkan oleh beruang untuk dicabik-cabik. Menyala Oten. Apa yang mau kau langgar? Karena ajarannya memang seperti itu kan? Ini mengedukasi teman-teman, sangat mengedukasi teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang tidak pernah tahu atau tidak pernah mempelajari ini, nah inilah fungsinya kami hadir ke sini untuk menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa apa yang dikatakan oleh Oten-Oten itu setiap harinya tidak sesuai yang diajarkan di dalam kitab sucinya, darah Yesus. Ngeri. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini tertulis. Sangat tertulis. Anda baca lagi Imamat 21. Imamat 21 ayat 16 itu bayangkan ya, orang yang bercacat, yang berbongkol, yang terlalu panjang, yang buta matanya, yang kerdil, yang patah kakinya, yang pecah biji pelirnya, tak boleh masuk tempat ibadah. Padahal yang menciptakan Tuhan juga. Bukankah lahirnya manusia itu cacat atau tidak itu kodrat iradat dari Tuhan, ketentuan dari Tuhan? Ketika Tuhan sudah menentukan seseorang terlahir cacat, dia pula menolak. Terguncang saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Inilah kenapa Allahu Akbar. Jadi gini teman-teman ya, teman-teman ya. Nih, saya tuh pernah mungkin kalian ya, nih Bang Jioni sama Bang Toy ini ya, mungkin kalian harus belajar dari sejarah keagamaan kalian. Kalian tahu tidak, ada salah satu orang yang awal mula-mula mengkanon Bible, namanya Marcion. Kalian tahu nggak siapa Marcion itu? Marcion itu adalah orang yang pertama sekali mengindikasikan adanya perbedaan sikap antara Tuhan dalam PL dengan Tuhan dalam PB. Makanya dia membedakan Tuhan dalam PB dan Tuhan dalam PL. Ajaran-ajaran Marcion ini pernah nangkring di TikTok. Salah satunya Boni Pasaribu, Boru Sirburuni. Ada yang namanya, ada 5 orang kalau nggak salah, sama Ibu Reni itu. Itu orang-orang Marcion. Bahkan dia mengatakan kalian yang dikatakan mereka itu adalah bidat, mereka juga percaya bahwa Bible ini Tuhannya dalam perjanjian lama itu tidak layak dikatakan Tuhan. Inilah ajaran Marcion. Nah, ini menunjukkan bahwa permasalahan yang kita bahas kali ini memang sudah jadi masalah. Ya, memang sudah jadi masalah. Jadi itulah intinya tadi. Saya menyalahkan di dalam kekristenan itu terlalu mengalah menurut saya. Betul. Terlalu mengalah gitu. Bukan cuman terlalu mengalah, tak layak gitu Bang, tak layak itu disebut ajaran yang datangnya dari Tuhan. Karena nggak sesuai, ajaran itu memberi solusi. Dia harus memberikan kita solusi. Assalamualaikum Gurunda Ardian Sa'arif, menyala abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, ini Rifa dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Siap Abang dah. Jadi Begitu, Bang Dion. abang ini adalah representasi umat Kristen yang membaca perjanjian lama. Maka dia seperti ini. Kita nggak bisa salahkan dia kok.
Iman ada Betul. tertulis begitu kok. Betul. Di dalam perjanjian lama berpotensi merusak peradaban dengan mengganggu orang lain karena bisa saja mereka menganggap orang itu adalah orang yang mengganggu lalu dibunuhi. Perjanjian baru malah dia yang bunuh diri. Pikul salib, tempat berpikir dikasih kanan. Kalau ada yang mau jalan 1 mil, ajak 2 mil. Agak lain memang. Agak ngerti lagi lah kita ya. Jadi inilah kenapa kami hadir. Kami hadir itu untuk apa? Mengedukasi orang-orang apa betul seperti ini yang tertulis. Saya belum selesai dengan materi saya tuh. Tuhan berubah pikiran gara-gara dinasihatin Musa. Loh kemana abang kita tadi? Aduh, Kabur. saudara. Terguncang saudara. Guncang Berat saudara. saudara. Jadi intinya itu Lanjut. saya nggak setuju dalam kekristenan itu, yaitu masa musuh di apa? Nah, yang saya setujui yaitu tadi hukum Yahudi. Tertulis dalam kitab abang. Tertulis kan? Hah? Tertulis semua itu. Semua yang abang jelaskan dari tadi, yang abang imani, yang abang pahami, itu tertulis nggak di dalam Bible? Yang siapa? Oh, tapi gini dia di dalam kekristenan ini kan kasih intinya, kasih. Tidak. Di perjanjian lama itu tertulis tidak? Di perjanjian lama. Ya tertulis. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Ini contoh. Jadi ya itulah yang saya salahkan. Saya bertentangan sama pikiran saya. Saya ini manusia toh. Ya, pikiran saya. Jadi kalau datang, oh itu salah, membunuh itu saya, memang salah. Tapi lihat dulu, itu siapa yang dibunuh? Musuh apa tidak? Mereka menyerang apa tidak? Itu toh. Kalau itu menyerang membahayakan Anda, ya habisi aja. Darah Yesus. Darah Yesus. Lanjut Ya, bang, silakan. Kalau berbicara ke Yesus itu kasih tadi, maka saya nggak kurang setuju tadi. Dalam kekristenan kan itu. Nah, jadi yang saya setuju ya hukum Yahudi. Ya udah, abang berarti tidak setuju dengan Yesus, setuju dengan Tuhannya Bani Israel yang adalah YHWH ya. Oke, abang standby dulu ya. Oke ya, Fik ya. Mantap. Oke. Nah, jangan Ada- terlalu mengasihi. Iya. Jangan terlalu Oke bang, ngasih, bilang ya. sama orang Kristen bang, ikuti Tuhan yang dalam perjanjian lama, Tuhan yang benar, nggak usah kasih kali, bunuh aja udah ya, gitu ya. Silakan Ya, darah. yang lain bertanya. Ya, Kristo, selamat siang Kristo. Ya siang Pak, siap. Ya, buka kamera dulu on cam. Ya, Apa bang dah? di follow dong. Teman-teman kita nggak on cam semuanya. Bang Ardi putus-putus suaranya bang? Di follow akun saya. Putus-putus suaranya. Apa aku yang putus-putus nih? Ya, Oh, maksudnya follow, siap. Iya, Iwan Villa yang ada di bawah, teman-teman yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layarnya, kencengin tap-tap layarnya teman-teman, biar komal kita tetap kokoh dan nggak rungkat. Biar tidak rungkat teman-teman, dibantu tap-tap layar. Karena kita sudah kena peringatan 1 kali tadi, peringatan visibilitas. Tetapi alhamdulillah udah selesai, udah berakhir peringatannya teman-teman ya, pembatasan live-nya. Dibantu tap-tap layar, diposting ulang, di-share, dan saya minta tolong untuk di-follow akun yang ada di atas. Follow akun Kata Bible 03 karena ini akun rutin kita untuk live setiap harinya. Dan saya minta tolong juga di-follow akun abang saya yang ada di bawah saya ini, background pink Bang Ardiansah, tolong di-follow teman-teman. Teman-teman pasti tahu. Akun Bang Ardi, akunnya Uni Rifa, akunnya Rifa Uni 07, Bunda Rahma dan Jimen, silahkan di follow teman-teman. Kalau Jion dan Kristo ini kalian blokir tak apa-apa. Nah, Kristo buka kamera Kristo. itu namanya memihak Pak. Oh, memihak. Nggak apa-apa, follow aja buat teman-teman Kristen, silakan. Darah Yesus. Apa di follow aja, silakan. Ya, Kristo, kamu boleh bertanya kepada Jion, boleh diskusi sama dia, boleh bertanya kepada kami umat Islam ya. Silakan Jion, tugas kamu hanya bertanya, jangan menjawab ya, karena kami lagi nggak pengen tahu tentang agama Kristen ya. Kita lagi Betul. cuman pengen tahu nih gara-gara kitab kalian kok jadi kayak gini nih Kalau kawan kalian ya. kalau Silakan. jangan pengen tahu kenapa kalian harus mengkritik itu. Mengkritik, Harus saya menyerahkan. mah kasih kajian bukan mengkritik. Kamu kalau mau menjawab Anda tentang punya- Tuhan yang di Anda kalau mengkaji, ini udahlah itu jangan masuk ke lari. sini dikasih aturan nggak mau Jangan lari. pula. Kau mau ikut aturan kami nggak? Bentar, dengar sini. Aku tanya kepada kamu. Apa? Kamu apa? Kamu. Apa hasil kajian kamu
Apa hasil kajian kamu dari yang mengatakan bahwa ketika ada yang menampar pipi kiri berikan juga kepada kanan? Itu kira-kira penjelasannya dalam versi Kristen. Coba, kamu kan sudah mengkaji, coba silakan. Kalau menurut orang Kristen kebanyakan ajaran itu adalah ajaran kasih. Pas ditanya, kalian ini pengikut Yesus? Iya, kami kan diajari kasih. Apa ajaran kasihnya? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Terus Sherlock dong? Enggak, itu kan ajaran alegori. Nah, ini maksudnya adalah ajaran cuman pemanis bibir aja. Terdengar manis untuk diucapkan, terlalu pahit untuk dilaksanakan. Menyala ajaran kasih, ya, ajaran yang tidak relevan, yang tidak mungkin dilaksanakan, begitu. Begini, kalau kamu menolak ajaran itu, artinya kalau kamu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ayat itu, berarti kamu ini orangnya egois begitu. Loh, Karena ini Lu sekarang kayak kita pacaran berbicara- aja sama gue, kamu egois. Apaan? Ini Pacaran aja kau. sifat ini namanya sifat ciri-ciri orang yang seperti itu. Karena ketika kita berbicara mengenai ayat itu, ya kita berbicara mengenai kasih, bro. Iqbal, silakan Iqbal. Kita berbicara Oke. mengenai kasih. begini Kristo, ya, itu tertulis itu tertulis dalam kitabmu. Bahkan si Jion ini sudah mengakui bahwa apa yang dinyatakan oleh Jion sedari tadi itu memang tertulis dalam kitabmu. Kita di sini mengkaji apakah suatu ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan, yang diklaim bahwa itu ketetapan dari Tuhan, itu relevan untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Zion ini juga tidak salah. Anda mengatakan bahwa Yesus membawa ajaran kasih, tak masalah. Jika Anda mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus ketika ditampar pipi kanan dan kasih pipi kiri, tak masalah. Kasihilah musuhmu, tak masalah. Tetapi Zion juga tidak salah. Ketika dia mentaati suatu aturan di perjanjian lama yang dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ketika ditumbuk kepalamu, tumbuk balik. Ketika ada anak-anak kecil yang berpotensi untuk menjadi pengacau ketika dia dewasa, maka ratakan mereka. Itu menurut Zion tertulis dalam kitabmu. Tertulis nggak Zion? Tertulis kan? Itu pemikiran saya. Dan itu tertulis kan? Nggak ada. Oh, mata ganti mata, gigi ganti gigi nggak tertulis? Kalau itu ada itu. Darah Yesus. Kalau anak kecil yang dibunuh gara-gara bilang botak-botak tadi kayak mana? Itu anak kecil yang dibunuh sama 42 anak yang dibunuh sama beruang tadi yang diperintahkan oleh Tuhan itu gimana menurutmu? Betul kan itu kan? Karena berpotensi Kutukan untuk atas nama mengacaukan. Tuhan. Lihat, Berpotensi. lihat. Gini. Kalau di kekristenan di perjanjian lama itu tertulis, tapi kan kedatangan Yesus kasih katanya. Iya, itu masuk akal ajaran nggak kasih. menurutmu? Masuk akal nggak ajaran kasih itu? Jadi kalau menurut saya nggak mampu gitu loh. Oh, Jadi, nggak mampu. banyak dari kekristenan ini, Darah Yesus. yang dari kekristenan ini, contohnya si Anu perang, ya kan? Perang si Israel. Masih ada yang masih banyak yang menyalahkan Israel juga. Itu menurut saya fatal itu. Kamu Oh, bodoh fatal. menurut saya. Bodohnya di Oh. mana? Mereka tahu musuh mereka, Jadi kalau menghancurkan begini, mereka. begini Betul, Bang Iqbal. Jion, betul. ya kan? Ingin Ah, menghancurkan mereka. Berarti Anda mendukung pada saat orang-orang Israel itu meratakan anak kecil yang tak bersalah karena berpotensi untuk menjadi musuh ketika mereka dewasa, tak masalah itu dihabisi anak kecil nggak apa-apa. Ya menurut saya, bagaimana lah? Itulah pikiran saya. Darah Yesus. Ini Kristen. Pikiran saya. Si Jion ini seorang Kristen, ya tak masalah. Jadi Umar Sendok yang berbisa tinggi itu mematikan itu, jangan dibiarkan. Harus Ya anaknya juga bunuh. selesai. Wah, darah Yesus. Darah Yesus, ajaran kasih saudara-saudara. Ya, Pak Hermawan, selamat siang Pak Hermawan. Kristo, selamat siang. Shalom, selamat siang. Ya, salam. Wah, ini yang rambutnya putih nih. Yang lanjut usianya. Lanjut Iya, usia lanjut usia. rambutnya putih kan? Ya, Rambutnya putih kan? Boleh. Nah, kan? Bapak yang lanjut usianya. ya Mungkin lanjut saya usia. tadi agak mengkoreksi Bu Rifa, kok sekarang kalem ya. Jadi Bu Rifa, tadi Yotevave itu bukan Bapak, Pak. Bu, itu nama. Nama dari Allah, Bu Rifa. Oke, Pak. Jadi bukan Bapak ya? Bukan, no. Di dalam Yesaya Oh, jadi- 42 ayat 8. Oh, jadi gini, Pak. Waktu Yesus berkata, jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Itu bukan Yod-Heh-Vave ya?
Enggak, maksud saya yang Yotevave itu nama, bukan Bapak. Iya, ketika Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapak di muka bumi ini, karena Bapakmu hanya satu. Itu merujuk kepada Yud-Heh-Vav-He atau merujuk kepada siapa? Oh bukan, oh itu kan Bapak yang lanjut usia seperti Mas Ardi tadi. Nggak nyambung. Pak Hermawan ini pasti nggak nyambung toh, bingung gue. Nggak apa-apa, Iqbal nggak apa-apa. Bagus loh, kita akhirnya tahu loh bagaimana Bible membentuk karakter orang Kristen, Iqbal. Jadi lanjut Pak, lanjut Pak. Jadi Pak, jadi siapa Yud-Heh-Vav-He itu Pak? Yotevave itu nama Allah. Nama Nah, Allah. itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kan gitu. Kalau Yesus itu nama siapa? Yesus nama anak, no. Oh, jadi kalau Yud-Heh-Vav-He nama Allah, Yesus nama anak. Anak sama Allah beda. Jadi gini, nama Oh, jadi gini. Allah dalam perjanjian lama itu Yotevave. Nama Allah Oh. dalam perjanjian baru Tuhan Yesus Kristus. Tuh Iqbal, apa Uni duga kan? Emang beda Iqbal, namanya ganti. Waktu dia masih jadi roh namanya Yud-Heh-Vav-He. Jadi manusia namanya jadi Yesus. Iqbal nggak ngerti sih. Darah Iqbal Yesus. sih. Bukan ganti. Oh bukan ganti. Yotevave Emang kan beda. Tuhan. Tuhan toh. Yang di perjanjian baru lebih komplit, no. Tuhan Yesus Kristus. Kan Oh gitu. kalau yang di perjanjian baru lebih lengkap Iqbal. Iqbal nih nggak ngerti nih, di perjanjian lama belum lengkap Iqbal. Iqbal bener ya Pak? Masya Allah, keren. Tepuk tangan lanjut, untuk lanjut. Tuhan, tepuk tangan Tepuk untuk Tuhan. tangan. Masya Allah. Terus ini aku tadi kan Mas Ifta kan ini 42 orang toh. Kok jangankan 42 orang di dalam Iya. Kejadian 6 ayat 17 ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ini kunci apa? Tetapi dengan engkau aku Ruangan? akan mengadakan Iqbal di perjanjian mute dulu baru. deh. Engkau akan masuk Bentar dalam Pak, bentar Pak. bahtera Iqbal di mute dulu, Joni di mute dulu ya. Ya sudah, oke. Kasih lah. Jadi jangankan Iqbal, 42 di orang. mute dulu Iqbal. Oh iya. Ya, jadi Ini memang lain. kalau Tuhan itu kalau marah ya selesai. Oh, takut. Tuh, kalau udah selesai kok sekarang masih berlanjut? Lah kan masih ada 8 orang. Tuh kan udah selesai katanya. Takut Ade, Tadi Bang. selesai. Takut Selesai yang Ade. ini. Ade takut sama tuannya Oten. Enggak, tadi katanya selesai tadi. Ya, kan masih ada lanjutannya, Mas. Loh, tadi katanya selesai. Tapi lah ya, masih bersabar. Ini Berarti kan yang ayat 17. bersambung berarti. Kok bersambang? Berarti bersambung. Kan ada lanjutannya. Saya pengen tahu deh. Oh, berarti belum selesai. Tapi dengan Ajaran engkau, Muslim aku itu- akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu. Jadi kita itu keturunan dari 8 orang ini. Sem, Hem, dan Yafet. Nuh dan istrinya kan gitu, Mas Ardi. Lainnya selesai. Tuh. Ngarang aja. Wis sekarang wis. Nih, Yes. Kejadian Ngawur. 6 ayat 17-18. Ya, yang Wah, lah, sakit karepmu, hati ya Pak, gitu. Pak. Gitu. Skarpmu, ayo nih Riva aja nih. Ini Ya, shalom. Nah, Bisa minum kopi. kalau Pak. Bunda Gembala sudah bilang dari awal. Bunda Gembala mencoba untuk konsisten ya. Bunda Gembala hanya akan menjawab pertanyaan. Dan teman-teman Kristen sebenarnya nggak perlu menjelaskan apapun. Karena kita cuma minta kenapa nih Tuhan kalian kok harus dinasehati. Tapi kalau kalian punya pemahaman yang agak berbeda ya nggak apa-apa. Kita explore aja. Untuk apa itu? Untuk edukasi ya kan. Biar kita tahu si Zionis kayak mana. Bapak ini laku-laku gimana. Kristo kayak mana. Kan asik tuh. Ini aduh noise banget ya. Ini yang namanya edukasi. Ngapain saya mendebat orang-orang yang berpikiran seperti ini yang bilang oh Tuhan satu beda, Tuhan dua, nggak apa-apa. Kalau Unima asik dengan Unima diskusi ya, ngapain didebat ya? Lanjut, explore lagi pemahaman kalian ya. Lanjut. Oh, berarti tamunya ini hanya boleh bertanya. Oh, sorry. Iya Belum tahu. sebenarnya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Ya, aku siapkan pertanyaannya dulu. Iya silakan. Silakan yang lain siapkan. dulu. Mm-mm. Benar sini. Coba saya pengen tahu deh, ajaran Muslim itu kira-kira bagaimana? Kalau memang tidak sinkron dengan ajaran Yesus untuk berbicara mengenai kasih. Coba kira-kira seperti apa? Oke. Silakan. Di ajaran Islam itu, aduh, di mute ya, Dek. Ajaran Islam itu kata kunci yang paling dasarnya adalah adil.
Adil itu bersikap sesuai pada porsinya. Kalau penjahat nggak dicium kudus, kalau orang benar nggak dimatiin. Nggak gitu di Islam. Di Kristen kan kayak gitu tuh. Penjahat dicium kudus dikasih. Orang benar seperti Yesus dimatiin. Kalau kami enggak, kebalikan. Orang jahat, makanya ada Al-Qur'an ya, famay ya'mal misqala dzarrati khairan yara wa may ya'mal misqala dzarrati syarran yara. Kejahatan yang sebiji sawi akan diperhitungkan, kebaikan yang sebiji sawi akan mendapatkan ganjarannya. Ini keadilan Tuhan kami. Beda sama Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen ya, cuman bilang botak naiklah botak, jeder mati, disobek-sobek sama beruang. Si Arkan mencolong, dibakar hidup-hidup sama sekeluarganya. Ya, Uzza tersentuh tabut Tuhan, dimatikan Tuhan. Onan tembak luar, dibunuh sama Tuhan. Giliran Daud membunuh orang, nggak dibunuh. Giliran Yakub menipu, nggak dibunuh. Giliran Abraham punya gundik, nggak dibunuh. Kenapa? Karena ini nenek moyang Tuhan. Nggak boleh. Kalau nanti Abraham walaupun dia itu menggauli budaknya, diam dulu Risto. Kotor aja di bawah, kau berisik nggak ada ilmu, bodoh, botol pula. Kristen diam dulu. Jadi di Kristen itu agak beda. Kalau dalam kitab perjanjian lama ya, orang-orang yang dibunuh sama Tuhan tuh orang-orang yang kadang-kadang tuh cenderung gak bersalah. Seperti Uzza. Coba kalian lihat, Uzza itu dibunuh karena salah atau tidak? Uzza itu dibunuh karena dia teledor. Bayangkan sifat dasar manusia itu teledor. Tiba-tiba gara-gara dia teledor hanya ingin menyelamatkan tabut Tuhan, dibantai sama Tuhannya, Bre. Belum lagi ketika ada seorang anak-anak kecil, anak-anak loh, cuman teriak botak-botak, apalagi dikatain mati telanjang bulat, apa nggak habis itu. Dan lucunya ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus terkutuk, si Paulusnya nggak dibunuh, malah dijadikan rasul. Anak kecil yang cuman bilang Elia doang, botak-botak naiklah botak, dibunuh sama Tuhan. Lebih mulia Elia daripada Yesus. Yesus dikatai terkutuk, diludahi, nggak dibunuh, malah dimintai pertolongan. Ya Bapa, ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Agak lain memang Yesus ini ya. Giliran orang anak-anak kecil yang berteriak kepada Elia, botak-botak naiklah botak, dibantai. Giliran orang Yahudi meludahi, orang Yunani menelanjangi, apa kata Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Agak sehat lah kalian sikit ini, woi. Dulu saya bertanya, Bertanya aja Pak Hermawan, bertanya. Karena kalau kau ditanya nggak nyambung pasti. Terus mumet aku. ya Bu Rifa kan ini lumayan nih Alkitabnya. Aku mungkin tanya nih ya, Daniel 7 ayat 13. Menurut Bu Rifa itu siapa datang kepada siapa itu Bu Rifa? Daniel 7 ayat 12. Ayat 13 dan 14. Ya. Baiklah, diuji tentang pemahamanku Bible. Oke. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, Yesus. Ia sampai kepada yang lanjut usia Bapa. Jadi ini adalah Tuhan yang lansia dengan Tuhan yang anak, Pak. Berarti ada dua pribadi Bu ya itu ya? Iya, kalau dalam di situ ditulis. Datang kepada Bapa. Iya. Ya, selamat, Bapaknya Bu. udah tua. Selamat. Saya punya Roh Kudus. Selamat kenalan dengan ya Sang Pencipta ini Bu. Aduh, Bapa dan saya Yesus. benar ternyata. Emang tuanya Pak Laku ini ada dua teman-teman. Yang satu yang lansia, yang satu yang sudah lansia, yang satu masih muda ya Pak ya. Ya kan kayak gitu. Masya Allah, Tuhannya kawan kita Kristen ini. Tepuk Ya Allah. tangan untuk Tuhan. Sudah Bu Rifa saya duga pribadi Pak, daripada Pak Laku, saya itu pernah debat sama Ya. orang Kristen. Saya udah pernah ngajarin mereka, ini Tuhan kalian yang lansia loh. Mereka bilang saya penyesat loh. Bapak jelaskan dulu kepada orang Kristen kalau itu benar-benar Tuhan Pak. Masa saya bilang penyesat Pak? Padahal kan tertulis begitu Pak. Jelasin Pak kepada orang Kristen Pak sekarang juga Pak. Saya difitnah loh Pak, dikatakan penyesat loh Pak. Padahal Bapak memahami hal itu loh. Lanjut Pak. Loh kan ini kan Yesus kan juga Allah, Bapa juga Allah kan gitu toh. Iya, maksudnya bilang dong sama teman-teman Kristen bahwa memang ada Tuhan yang lansia. Kasih tahu loh Pak, yang rambutnya putih, yang pakai kursi roda gitu loh. Bilang aja Pak, nggak apa-apa. Oh banyak yang sudah tahu, cuma Bukan, maksudnya Pak, orang Kristen bilang saya penyesat. Menurut Bapak saya sesat nggak ketika memahami hal itu seperti itu? ya. Tuh Tapi bilang malah Pak sama orang Kristen Pak. jujur kok. Pak, bilang Pak. Bilang kalau saya ini orang yang jujur Pak. Cepat Pak. Saya dibilang penyesat Pak. Jujur, Bu Rifa Masya jujur Allah. bahwa yang manusianya itu Bapak. Maksudnya kita jujur itu. Wah, harusnya banyak Makasih ya. kemajuan ini. Banyak kemajuan kan? Iya Pak.
Tuh kalian Kristen-Kristen jangan bilang aku penyesat, emang udah diakui sama Pak Laku-Laku kalau itu memang Tuhan yang lansia ya. Jangan kalian fitnah aku lagi memfitnah. Emang begitu tertulisnya ya kan Pak? Ah, enak loh Iqbal kan kalau kita mendapatkan ilmu dari teman-teman kita Kristen. Ada Oh, Giomis, ada jelas. Laku-Laku. Silakan Tepuk Jimen. tangan untuk Tepuk. Tuhan. Si Jimen sudah ngomong dulu tuh, dari tadi diam aja. Kerja Ya, Jimen. Jimen. Bang Jimen. Bang. Ya, Assalamualaikum, Aki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Ardi, Uni semuanya. Waalaikumsalam. Gimana tanggapannya Jimen setelah melihat apa yang mendengarkan sedari tadi Pak Laku-Laku mengatakan bahwa Tuhan itu berwujud, bahwa Bapa yang di sorga itu berwujud manusia, duduk di kursi roda, menggunakan jubah, memegang tongkat, wajahnya serupa dengan Yesus tetapi terlihat agak lebih tua. Tambahan Iqbal, dinasehati sama Musa Iqbal. Dinasehati dengan Musa, darah Yesus. Gimana Bang Jimen? Masuk akal nggak? Ya, itu tidak masuk akal ya secara logika ya, secara akal manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita ya. Karena akal itu diberikan Tuhan kepada manusia agar mengenal dirinya. Siapa dirinya? Justru pernyataan-pernyataan seperti itu yang ada di Septuaginta, ya bukan Tanakh ya, saya bahas ini Septuaginta yang dikanonkan oleh bapak-bapak gereja ya, oleh pihak Kristen. Itu justru membantah pernyataan-pernyataan Elohim di tanah bahwa Bapa itu atau Elohim itu tidak berwujud. Ya, kontradiksi. Tetapi persepsi dari Bapak Laku-Laku ini justru itu masuk logika, dia mengiyakan jujur karena ada tekstual yang tertulis. Ya, ini yang kita harapkan daripada pihak-pihak Kristen. Apa yang tertulis di kitab Anda itu, ya jujur gitu. Ya, kalau kami menyatakan contohnya Tuhan kalian 3, 2 yang berdasarkan dalil-dalil, ya jawab iya. Jangan membantah, oh iya, dia bukan 3, walaupun di situ ditulis 3, tapi dia 1. Kan itu menghancurkan akal manusia, saudaraku. Ya, tidak memberikan edukasi kepada kita, tidak jujur. Salah satu ya, poin perintah Tuhan itu adalah berkata jujur. Seperti Pak Laku-Laku ini berkata jujur karena dia berangkat dari dalilnya teks. Ya, tetapi kalau menurut hati nurani terdalam Pak Laku-Laku, sama seperti saya dulu, seperti di Kristen dulu, kalau ditanya itu bertentangan dengan hati manusia, tetapi manusia yang mengatur Tuhan. Itu logiknya. Dari awal saya berdiskusi ketika saya berseberangan iman kepada orang Bang Iqbal, Uni Rifa. Saya pernah menyatakan itu kepada Ustadz Tata bahwa saya lebih berkesan di sini saya baca bahwa Tuhan yang mengatur manusia yang mengatur Tuhan ujung-ujungnya kalau saya membaca ini ataupun ada kebenaran di tempat lain yang belum saya jamah. Begitu dia Pak Laku-Laku. Gini Pak, Itu aja Jimen, saya. ya. Sebenarnya saya tuh spesialis eskatologi ya. Kalau Tritunggal itu saya sebenarnya gak bosan. Ya, Mas Iqbal kan tahu tuh ya. Jadi nanti kan saya kan tentang perang akhir zaman kan. Iya, sebelum melanjutkan sedikit, saya harus menyampaikan kepada teman-teman bahwa Pak Laku-Laku Akrilik ini adalah sahabat saya bernama Pak Hermawan. Beliau ini menguasai 3 bahasa teman-teman ya. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Jawa, yang ketiga bahasa malaikat atau bahasa roh. Betul Pak Hermawan? Ya betul. Nah, darah Yesus, Tuhan baik. Jadi Pak Hermawan salah satu orang yang menguasai bahasa roh, diraba-raba dan lain-lain, itu Pak Hermawan orangnya teman-teman. Jadi Puji- bahasa puji roh Tuhan. yang tidak dimengerti Pak oleh Laku, manusia. Pak Laku, saya nanya dulu sama Pak Laku. Menurut Iya, Bapak, gimana? adalah sebuah kerajaan yang mereka dirancang untuk menghancurkan. Apakah kamu harus mengasihinya?
Gimana maksudnya, Mas? Mampukah kamu, Bapak Laku ya, Bapak Laku, ada sebuah kerajaan, mereka udah dirancang, memang udah diajar untuk membenci, untuk membunuh, artinya dia jadi musuh. Apakah itu harus dikasihi? Ya kan jangankan lo kerajaan, Mas. Di air bah itu loh kan disapu semua itu. Jadi itu hak prerogatif Allah, Pak. Saya nggak bisa no. Kan tadi kan saya Pak Jimen kan keliru. Bukan manusia mengatur Tuhan, Pak. Mas Jimen. Tuhan yang mengatur manusia no. Saya bingung ini dengan narasi Pak Jimen tadi. Saya tuh Oke, biar saya saya jelaskan. pahamnya Tritunggal aku Pak Laku, toh. Pak Laku, Satu Pak Allah dan Laku. 3 pribadi yang berbeda. Gimana? Pak Laku, yang saya tanya, saya juga Kristen, saya ini Kristen, toh. Jadi yang saya seorang Kristen, mulai kecil saya Kristen. Tapi saya menelusuri apa ini ajaran di kekristenan ini terlalu berlebihan. Berlebihannya seperti apa? Kasihnya berlebihan. Masa musuh dikasih, ditampar kita, kasih pipi kiri, ya kan? Itu yang diajarkan toh, inti kekristenan toh. Nah, jadi menurut saya ada, aku kasih contoh, adalah sebuah kerajaan yang mereka dirancang memang untuk membenci dan membunuh, yang menghalalkan. Bentar-bentar, Iqbal, Bagaimana PL Anda versus mengakininya? PB judulnya. PL versus PB. Sorry, lanjut. Bagaimana lah Anda mampukah Anda membawakan itu, pikiran itu? Kan kasih itu ada 4, Pak Zionis ya. Kasih Eros, kasih ini apa Philadelphia, dan kasih Storge, dan kasih agape. Kan yang tertinggi kasih agape, Pak. Jadi enggak kita ampuni orang itu 7 tampar kiri, berikan pipikan itu maksudnya kita jangan membalas gitu loh, Pak. Jangan dendam. Oh, iya. Jangan iri hati. Tapi kalau misalnya nih kita tentara toh, nanti kan Indonesia perang dalam perang Harmagedon, ya perang tugas negara, Pak. Itu, Pak. Jadi kalau untuk kerajaan Ya, bukan gini, Nesar gini, misalnya, gini. itu kan dihancurkan ya hancur no, Pak. Nah, ya Nggak masalah. gini loh. Yang dalam kekristenan kan yang diajarkan musuh aja harus dikasihi. Ya minimal jangan membalas lah, ya kan? Jangan membalas. Bagaimana Anda tidak membalas? Coba pikirkan. Mereka akan besar, akan membahayakan. Udah? Saya setuju dengan bangsa Israel. Itu. Nah, banyak kekristenan yang menyalahkan bangsa Israel melakukan. Coba pikirkan. Akan membahayakan mereka. Mereka juga berpikir gitu. Menurut pikiran saya ini juga, saya rasa. Nah, jadi menurut saya kekristenan itu terlalu ini. Masa Israel disalahkan? Oh enggak, Pak. Itu nanti kita itu enggak apa-apa. 2 kali itu perang, Pak. Jadi memang tergantung konteksnya, Pak. Masa kita disuruh perang, ya kita kan bukan tentara. Kita perangnya itu musuh melawan penguasa di udara, Pak. Jadi nanti ada 3 perang akhir zaman, Pak. Tenang aja, Pak. Ini dunia ini nanti tidak damai, Pak. Nah, Nah, jadi itu kalau saya ini Pak, saya ini seorang Kristen. Ya menurut pikiran saya, ya saya belum mampu lah. Saya setuju aja. Kalau udah tahu musuh, itu contohnya tadi ada sebuah kerajaan. Ratakan ya, Bang. Udah Nah, kalau Pak memang Zionis itu tentara, ya ratakan, Pak. Nah, tapi kan saya kan tidak tentara, Pak. Kan saya kan ini enggak yang saya tahu kan. Di dalam ajaran kekristenan itu tadi yang saya bilang. Jadi menurut pikiran saya itu sangat berlebihan. Menurut saya. Oh, enggak, Pak. Enggak, no. Ya itu memang betul aja. Ini gara-gara Iqbal nih loh. Tuh, kenapa aku Gara-gara lagi? si Iqbal ini. Syukran, Lanjut. syukran. Kita nonton aja Ya, dulu lanjut. ya. Nanti Iya, habis lanjut. kita kajian sedikit. Ini betul-betul. Ini dari 2 Kristen ya teman-teman. Saya harus kasih tahu teman-teman dari 2 orang Kristen yang memahami satu kitab tapi berbeda pandangan. Yang satu mengacu kepada perjanjian lama, yang satu mengacu kepada perjanjian baru. Nah, kita lihat mana yang lebih relevan. Silakan. Gini loh. Kalau dibilang bertentangan, enggak juga. Yang saya enggak setuju di dalam kekristenan semua, baik Koptik, baik Ortodoks segala macam itu kasih katanya. Kasih. Jadi menurut saya itu salah. Malah Israel yang disalahkan.
Orang mereka tahu akan membunuh mereka. Itu. Gini loh Pak. Aki Jimen izin aku mute sebentar ya, agak noise tadi. Jadi Ya, lanjut. nanti di Yerusalem Pak. Jadi yang menyalahkan Israel siapa? Jadi Ya masih Israel banyak itu kan dari kekristenan gini ini. loh Pak. Kita itu kan Israel rohani. Yang Israel itu kan Israel jasmani. Kan gitu. Pak, jangan bahas Jadi itu dulu kita Pak. perang. Kita bahas tentang ajarannya aja Pak. Jelas ya. Kan kalau tadi kan perang di Israel toh, Iran Israel ya nggak masalah no Pak. Ya. Itu nanti kan nubuatan itu nanti. Kan gitu Pak. Jadi gini maksudku Pak, gini loh Pak Laku. Di dalam ajaran kekristenan itu maksud yang saya tidak setuju di pemikiran saya ya kan. Yang saya nggak mampu gitu loh. Wajar aja saya membalas yang setimpal dengan dia. Karena niatnya udah beda. Niatnya aja udah mau menghancurkan saya. Ya jelas, ya ratakan. Ngapain ular sendok di jari? Nah, itu di Israel dalam itu kekristenan dipakai saya nggak Tuhan. mampu gitu loh. Tentu gini loh Pak, Israel itu dipakai Tuhan untuk menggenapi tujuannya. Kalau kita kan ini toh kasih itu sabar, kasih itu Iya lemah lembut. betul. Ya, kan gitu. Saya kasih waktu kesempatan kalian ngobrol 5 menit lagi ya. Saya akan menunjukkan apa alasan kalian bisa berdebat tentang hal ini dari Al-Quran saya. Tapi kalian langsung 5 menit lagi ya. Sebenarnya Habis ada itu kita masalah. kajian. Ya, semua clear itu. Misalnya perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Jadi sunat itu kan tidak wajib. Yang wajib itu kan sunat hati. Kita lagi kan ngebahas gitu. sunat Pak. Kita lagi Pak, ngebahas jangan nggak tentang nyambung dulu Pak Hermawan, jangan nggak nyambung. kita Kita lagi membicarakan ngebahas betul. ajarannya. Di Ajaran, si ajaran. Zionis ini dari tadi dia keberatan dengan ajaran Yesus yang terlalu lembek. Betul. Waktu dikasih, dia sepakat dengan perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya Kalau kan itu seandainya kan anak disempurnakan. bentar dulu Bapakku, menurut si Zionis ini, kalau memang itu anak-anak kecil berpotensi merusak, udah ratakan, karena memang tertulis dalam kitab perjanjian lama. Begitu. Nah, silakan Bapak sampaikan kalau Bapak berpihak kemana, ajaran Yahudi atau ajaran Kristen. Itu kan Mana? pikiran saya Bu Ripa. Iya, Kalau iya nggak tulis apa-apa. gitu, Iya dulu. nggak apa. Dengar dulu. Tidak Iya. ada tertulis itu di Alkitab anak kecil dibunuh. Enggak Ada tadi udah Ada, kutunjukkan ada. botak-botak Naila botak tadi. Ada. Ah. Ada itu. Yang nggak saya setuju, yang bertentangan dengan pikiran saya. Iya, saya bantu kamu dengan menunjukkan ada di kitab kamu Tuhan membunuh anak kecil itu ada Yesaya 21. Memang khusus untuk membunuh anak kecil itu ada. Dirikan tempat pembantaian anak-anak karena dosa nenek moyang mereka. Itu datanya ada sayang. Ada ya. tertulis. Yesaya 21:14. Nah, Loh, apalagi Pak Laku. Bu Rifa percaya enggak? Bu Rifa percaya Nabi Nuh enggak? Itu disapu semua loh Bu. Iya, Kok beda jangan Pak. anak-anak? Kalau di Islam, waktu zaman Nabi Nuh disapu, anak kecil seandainya mereka meninggal, mereka itu tanpa hisap masuk surga. Kalau di kalian kan semua manusia sudah berdosa, anak kecil mati ya masuk neraka aja karena belum dibaptis atas Oh, nama Yesus salah, kan. no. Yang bilang siapa? Loh, Kalau orang Kristen. Tunggu dulu, itu doktrin lain. Kita nggak usah lompat-lompat kemana-mana Pak. Bapak debat aja sama orang Kristen Pak. Ya Bapak debat aja sama yang lain. Sebentar kan dulu, perjanjian aduh. lama kan Pak, ini kita disempurnakan. kabur-kabur kemana-mana, Pak. Nanti. Saya mau ngasih tahu dulu kepada seluruh umat yang menonton di sini, kenapa antara Zionis dan laku-laku ini berbeda. Teman-teman, ini gara-gara ini nih. Maka kita umat Islam adalah umat yang diberikan pengetahuan oleh Allah Azza wa Jal. Kenapa mereka ini seperti ini? Karena mereka ini mengikuti orang-orang yang suka merubah-rubah kitab suci. Ya makanya mereka jadi begini. Ada Denom yang percaya ini, ada Marsion, ada Oneness, ada ini, ada itu. Gara-gara apa? Gara-gara mereka percaya kepada kitab yang dirubah-rubah. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-75. Ya, mereka merubah perkataan Allah dari tempatnya. Lanjut. Kemudian, dan mereka ini mengikuti orang-orang yang, kenapa si Zionis begini? Wajar, karena dia mengikuti orang Yahudi yang sikapnya seperti apa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 74, mereka punya sikap yang sangat sombong dan keras kepala. Tentang sikap Bani Israel yang membangkang setelah melihat mukjizat, inilah kenapa Zionis dan Pak Laku-Laku ini bersikap seperti ini. Satu pro kepada bunuh diri, yang satu pro kepada membunuh orang lain. Nah, Betul. kemudian mereka adalah orang-orang yang hasad terhadap para nabi. Bahkan di dalam kitab mereka sendiri dituliskan orang Yahudi ini suka membunuhi para nabi. Tapi orang-orang dua ini mengikuti para Yahudi ini. Memang begitu teman-teman, nggak bisa dimarahin mereka ini. Mereka nggak salah Betul. kok. Ya.
Jadi gini Pak. Bentar dulu, saya belum Laku. selesai. Kan Bentar, belum bentar, selesai. bentar Jion. Sedikit lagi. Jion, bentar Jion. Bentar Sedikit Jion. lagi. Bahkan saking mereka mengikuti orang Yahudi dalam surah An-Nisa ayat ke-160 sampai 161, karena mereka memakan riba padahal mereka telah dilarang dan mereka memakan harta orang dengan cara batil. Bahkan kalian lihat kan yang paling banyak riba siapa? Yang tahu lah ya. Dan mereka membunuhi para nabi. Bahkan mereka itu mengatakan adalah umatnya merasa istimewa. Sama makanya Bang Jonis ini kayak gini ngikuti NPD ini. Jadi jangan disalahkan, Bang Jonis ini nggak salah. Yang salah itu adalah kitab suci yang ditulis sama si NPD ini yang mereka imani sebagai kitab suci. Nah, benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Jadi kita konteksnya sebagai apa dulu? Kalau sebagai tentara ya pasti perang no. Misalnya nih Indonesia diserang, kan pasti tentaranya maju. Gak nyambung Pak. Di kitab Anda itu tidak tertulis bahwa itu merujuk kepada seorang tentara. Gak nyambung itu. Tidak Gini, dibicarakan ya. itu tidak berbicara dalam konteks dia tentara atau bukan tentara. Gak 10 nyambung. perintah Allah itu kan digenapi toh, disempurnakan Iya. dalam perjanjian baru. Kasihlah Betul. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu dan kasihlah sesama Betul. manusia. Jadi kalau kita mengasihi sesama, tidak mungkin toh kita membunuh toh. Loh. Kan gitu. Tapi si Secara Jion ini sengaja. gimana? Lah kalau perang kan beda no. Kan perang kan konteksnya kan beda dengan yang Pak, dimaksud. Bapak nih gimana sih? Pak, kalau yang dibicarakan tuh kitab suci aja. Emang ada Yesus ajarkan Bapak berperang? Orang Yesus aja udah suruh beli muridnya. Kata Yesus gini, kalau seandainya ada pada diri kalian sekarang ini baju buat beli pedang, tahu-tahu pedangnya nggak dipakai. Yesus agak lainnya Pak ya, suruh beli pedang katanya pedangnya nggak dipakai. Dua kali itu untuk berperang sih. Dalam perang Armageddon, Zakaria 14 Aduh. baru tahu toh. Zakaria Aduh, 14 Yesus. dibaca tuh. Oh jadi waktu dia hadir ke pertama di abad pertama dia yang diperangi, kemudian dia hadir untuk memerangi gitu. Yesusnya Iya, nggak lain ya, ada nggak ayatnya. konsisten banget. Ya, jadi Yesus datang kedua kali itu untuk berperang di lembah Megiddo. Dalam perang Armageddon. gitu. Zakaria 14. Oke, sebentar Pak Hermawan. Saya mau sapa teman-teman yang ada di bawah. Yohon Villa, teman-teman yang sudah berjoin, yang sudah gabung. Terima kasih. Teman-teman dibantu tap-tap layar, dibantu share, dibantu posting ulang. Buat yang belum follow, silakan follow akun Kata Bible 03. Karena ini akun kita yang rutin kita pakai live setiap harinya. Di follow akun narasumber kita. Ada Uni Rifa, Bang Ardiansah, sahabat-sahabat saya. Ada Bunda Rahma, dan Brother Jimen. Ini Jimen di bawah di follow juga. Di follow akun Kata Bible teman-teman. Dibantu tap-tap layar tembusin 500k bisa yuk. Masya Allah. Ya, jadi saya tuh Punya Ya, aku lanjut. jangan di follow ya, jangan di follow. Biasanya orang bentar Pak. Ngiklan tuh kayak gini Iqbal. Biasanya orang Indonesia makin dilarang makin dilakukan. Nggak boleh disuruh-suruh. Jangan di follow akun aku ya, nanti banyak yang follow nih. Jangan di follow pokoknya. Awas kalian follow nanti. Aku marah loh. Jangan. Kan? Lanjut. Soalnya gini, itu kalau nada tinggi kena algoritmanya TikTok kan aku Bapak tahu nggak tadi yang saya sampaikan tadi? Jangan ya, kan makin di follow kan. Itu juga dilakukan sama orang Kristen Pak. Tuhannya kalian memberikan hukum Taurat justru membuat manusia semakin berdosa. Ini kan tipologinya Kristen nih. Menurut orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu memberikan hukum Taurat, manusia semakin berdosa. Makanya Taurat itu dikatakan kutuk. Agak lain ya Kristen ya. Lanjut. ya kan Ya, orang lanjut, nggak Pak bisa Hermawan, diselamatkan silakan. hukum Taurat. Ya mau lanjut. Nah, Loh, nggak jadi bisa Anda mengatakan kayak gitu. Salah itu. Pak Laku. Jadi Iya. udah seperti itu, bagaimanalah di pikiran Anda? Masih mengasihi? Bagaimanalah di pikiran Anda? Masih mengasihinya? Tergantung konteksnya Pak. Kok tergantung. Kalau kerajaan kan perang Pak. Ini kan dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman. Nanti kan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya hukum kasih gimana? Iya kan betul, maksudku hubungannya apa? gini. Yang saya, menurut pikiran saya, di ajaran kekristenan, kasih katanya. Kasih itu seperti apa bentuknya? Nah, harus seperti apa, kasih yang seperti apa gitu loh. Jadi, Kasih itu sabar, kasih itu Iya. lemah lembut. tapi Itu Zionis, Kan baca lah gini, kitabmu. Bentar Pak Laku-Laku aku bantuin Pak Laku-Laku Aku kasihan sama Bapak belum ini ya. ada. Gini, Pak Zionis, Laku. bentar Dek. Aku dulu Dek. nih Pak, kamu aja Enggak. yang ngomong.
Bukan gitu. Kau nggak tahu kata bapak ini. Bagaimana kasih di Kristen? Kau kalau ditampar orang, kau kasih pipi kau sebelah lagi. Kalau kau dipijak orang, kau harus berdoa sama Tuhan kau. Semoga yang mijak kau jadi Kristen. Gitu caranya kasih. Kau ini pun kayak gitu. Jadi gini, itulah yang nggak saya mampu. Itulah nggak saya mampu. Di pikiran saya itu sangat salah menurut saya. Menurut Jadi- kau. Nah terus kalau kau udah tahu salah, kenapa kau masih beriman? Ya, Yesus saya imani, tapi hukumnya itu saya Nggak boleh kayak gitu dong. Itu namanya nggak fair. Kalau Anda beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, maka apa yang diajarkan oleh Yesus Anda harus imani. Kalau Anda menolak, menurut Anda apa yang diajarkan oleh Yesus itu tidak bisa diterima oleh akal, tinggalkan. Kenapa Anda tetap beriman? Begitu caranya. Saya beriman, cuma gini. Oke, kalau Anda beriman tidak ada pengecualian. Semua yang diajarkan Anda harus taati. Tidak boleh sesuatu keyakinan itu, saudara, itu bersumber dari apa yang Anda pikirkan. Nggak boleh. Kalau Anda mengatakan Anda beriman, Anda percaya, ya udah ikutin ajarannya. Kenapa Anda bantah? Gitu loh. Nggak boleh Anda bantah. Nah kalau sudah tahu tak masuk akal, kenapa dipaksa juga untuk beriman gitu loh? Kalau nggak masuk akal ya dipelajari. Kira-kira ini relevan nggak, masuk akal nggak untuk tetap diikutin terus menerus gitu. Itu lah. Udah tahu nggak masuk akal, kau juga botol. Sudah tahu nggak masuk akal, nggak bisa diterima oleh akal ajaran kasih itu nggak bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu nggak mampu kita. Kau sudah tahu ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan, kau sudah tahu kau nggak mampu ikutin itu, kenapa kau masih beriman? Jadi teladan Pak Zionis ya. Yesus itu kan diludahi, tidak melawan. Dia disiksa, dipukuli, tidak melawan. Kalau melawan kan selesai. Makanya dia taat sampai mati di kayu salib. Mana Gitu, lah Pak. Yesus mau ngelawan Pak Laku. Bapak yang bener aja lah. Orang Jadi, dia udah pilih gini loh. 12 murid, 2 diantaranya berkhianat Pak. Kayak mana dia mau ngelawan coba? 12 murid aja yang dipilih, 2 berkhianat diantaranya. Tampar orang lah dia. Muridnya aja ngelawan dia. Pas dia ditangkap kabur semuanya. Kayak mana mau ngelawan dia? Nggak mungkin Yesus bisa ngelawan. Naik Jadi keledai aja mungkin. dia dibantuin. Kayak mana Ya itulah. kalian ini? Nggak masuk akal Keimanan kalian loh. itu Ibu Riba, itu kan itu iman mereka, iman kami di Kristen. Cuma hukumnya ini terlalu, menurut saya terlalu mengasihi. Ya bahkan Israel yang melakukan seperti itu, ya disalahkan juga. Ya, kan heran. Iya, Pak Laku-Laku ini terlalu munafik Anda itu. Saya katakan, mohon maaf, terlalu munafik. Anda terlalu banyak menafsir, terlalu mengatakan yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Anda. Kalau beriman itu jangan salah-salah, jangan tanggung gitu loh. Diterapkan semuanya. Kalau betul ajaran kasih itu benar, kalau kau ditampar, kasih pipimu, kenapa kau takut? Nanti kau tafsirkan lagi. Padahal di dalam 2 Petrus 1:20 tidak boleh menafsirkan berdasarkan kehendak sendiri. Nggak boleh menafsirkan apa yang tertulis itu yang kau imani. Kalau sudah dikatakan kasihilah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri, ya kau kasihi. Kalau keluargamu diperkosa, suruh tambah lagi. Nggak apa-apa, perkosa aja sampai hamil. Itu caranya. Itu kan beda konteks, Mas. Maksudnya Bukan kan beda kita- konteks, satu konteks. Itu bisa dianalogikan, konsepnya sama. Sekarang saya tanya Anda. Sekarang begini Pak Laku-Laku, saya tanya Anda. Seandainya rumah Anda kerampokan, posisinya keluarga Anda itu mau diperkosa sama perampok. Saya tanya, perampok itu musuh apa teman? Musuh. Oke, musuh. Anda diperintahkan untuk mengasihi musuh, betul? Ya musuh yang bagaimana dulu no. Loh, mana ada dijelaskan di dalam kitab musuh yang bagaimana? penjahat. Yang namanya musuh tetap musuh. Ya musuh Tidak bisa, tidak ada pengecualian. Yang namanya musuh tetap musuh. Jangan musuh yang bagaimana, jangan berapa orang, apakah dia bawa senjata atau tidak dijelaskan. Anda nggak boleh nafsir-nafsir kayak gitu sendirian, melakukan penelitian seolah-olah Anda lebih hebat daripada penulis kitab. Seolah-olah Anda lebih hebat lagi daripada Tuhan yang menentukan hukum Tuhan. Cerdik bagaikan ular, tulus bagaikan merpati. Loh, Lah, cerdik dia bagaikan tuh- ular, tulus bagaikan merpati itu dalam konteks apa juga? Ya kalau itu kan framing toh. Maksudnya Gini kan, saya tanya, bukan framing, saya tanya Anda, boleh tidak melawan kalau ada musuh? Saya tanya Anda, boleh tidak? boleh no. Kan cerdik Boleh. bagaikan ular. Loh, cerdik bagaikan ular itu apakah itu perintah untuk melawan musuh? Kan itu membela diri. Di mana dikatakan di situ membela diri? Di mana dikatakan bahwa cerdik seperti ular itu adalah membela diri? Di mana dikatakan? Mungkin kita pakai hikmah toh.
Pakai kita- hikmat lagi. Iya dong. Nggak gitu bos. Kita tuh realistis aja ajaran itu. Nggak boleh mencela-mencere. Makanya Kalau gini sudah loh, dikatakan kan kalau- kasihlah musuhmu, ya sudah. Pantas saja kau licik semua orang di sini seperti ular kau itu semua. Di hadapan bukan orang licik, Yahudi kau jadi ya. Yahudi. Di hadapan orang Islam kau jadi Islam. Di hadapan orang Kristen kau jadi Kristen. Itu kalian. Lain yang dikatakan sama Tuhan, lain yang kau lakukan. Lain yang ditetapkan sama Tuhan, kau buat ketetapan sendiri. Agama macam apa ini kau karang-karang? Gini loh mas, maksudnya gini loh, kalau kita Loh. kita jangan membalas, gitu loh. Mana ada? Nggak ada itu nggak masuk akal. Sekarang saya tanya Anda. Marahin Mas Iqbal, saya enggak. Saya dengan Nggak saya marahin Pak Hermawan. Saya nggak marah. Saya cuma menceritakan apa yang tertulis dalam kitab Anda. Itu saya bacakan gitu loh. Ajaran kasih itu tidak relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu nggak masuk akal. Itu nggak bisa diterima. Itu saya buktikan. Itu saya buktikan dengan saya membuat analogi. Seandainya keluarga Anda diperkosa, apakah perampok yang mau memperkosa anak Anda itu adalah musuh Anda? Jawab. itu nasib mas. Kan Kok konteksnya kan nasib beda. itu loh? Iya, Kok nasib itu loh? Itu konteksnya berbeda mas. Oke, kalau memang itu nasib, apakah Anda menerima nasib itu? Itu takdir. Saya tidak bisa jawab itu piye. Pak Budi Asali kalau mampu menjelaskan silahkan naik ke atas. Saya undang dengan terhormat Ya, Pak Budi Asali. Jawabannya gimana Pak? Pak Budi Dan Asali kalau- silakan naik ke atas membantu teman-teman Kristen yang sedang berdiskusi saat ini. Saya tantang Pak Budi Asali naik ke atas, silakan. Kalau nggak naik takut. Ya monggo Pak. Oh darah Yesus naik. Senior Oke saya Pak ini. Budi Asali. Tidak boleh balas. Siang, ayo. Di mana dikatakan boleh membalas? Coba. Siapa yang bilang tidak boleh balas? Di kitabmu lah. Yesus Pak. Kitab mana? Yesus yang bilang. Di mana di kitab Pak? Ayo. Di mana di kitab Pak Budi boleh membalas? Coba. Kata Yesus gini, jangan melawan orang yang Aku jahat tanya dulu kok kepadamu. kamu tidak mau jawab. Jawab dulu. Loh, nggak ada. Nggak ada ajaran boleh membalas itu nggak ada tertulis dalam kitab Pak Budi. Kan tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Makanya kalau Kasihilah nggak tahu musuhmu kitabnya seperti kamu orang, mengasihi jangan dirimu bahas sendiri. kitabnya orang. Ya sudah, kalau Pak Kamu Budi tuh tahu botol lah, sampaikan Mbak. kepada saya. Nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Sampaikan kepada saya jika memang ada tertulis di dalam kitab Pak Budi boleh melawan musuh, sampaikan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus? Jadi tidak bisa kita diam saja kalau kita dibantai orang. Loh, Itu tidak oke. mengasihi diri sendiri. Sekarang saya tanya, kalau ada perampok ke rumah Pak Budi, bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Saya lawan lah. Loh, kenapa Anda lawan? Sedangkan Anda diperintahkan untuk mengasihi. Mengasihi musuh tapi juga mengasihi diri sendiri. Mengasihi musuh seperti Nggak mengasihi bisa diri kita sendiri. kita Itu diam bukan sendiri berarti dia sendiri harus dilawan. melawan. Kalau Tak musuh yang diperintahkan salah yang Anda untuk dilawan. melawan. Ini teman-teman, Pak Budi Asali ini adalah seorang pendeta, guru daripada Esra Soru. Tak mampu menjawab ajaran kasih. Ceter kok. Ya, saya sudah jawab. Kamu saking Mana? Ini masuk. Masuk nih, silakan. Dalam Kristen itu boleh membunuh di dalam 3 persoalan ya. Pertama, membela diri secara pribadi dalam keadaan terpaksa itu boleh kapan? membunuh. Dalam keadaan terpaksa yang membunuh atau dibunuh kita boleh membunuh. Kedua, dalam peperangan. Ya, Bang. Pokoknya dalam persoalan negaranya tidak salah, kita boleh berperang dan membunuh. Dan ketiga, dalam persoalan hukuman mati, kita boleh memberikan hukuman mati kalau memang itu sesuai dengan hukum. Jadi gini Pak Budi. Diam dulu Jonis. Bentar dulu, Jonis. Kenapa? Diam dulu Jonis. Udah ya. Diam dulu. Dalilnya Pak Saya Pendeta Budi Asali, saya ini adalah mantan jemaat Anda. Saya mau tanya, ya, dalilnya di mana di situ? Bahwa bisa Sudah membalas. saya tidak sebutkan, kasihlah sesamamu. Oh, ini seperti bagus dirimu nih kayaknya. Versus Jimen kali ya. Ya, Jimen. Oke, silakan Jimen naik ke atas. Matius 22:39. Ganti Jimen. Gimana Pak Budi? No. Uni turunkan si Jimen. Kasihlah dirimu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan Ya, cuma justru dibaca itu. potongan pertama, potongan keduanya juga mesti dibaca. Kasihani itu maknanya membalas atau menyayangi. Kasihani. Oke, kasihi. Kasihi itu maknanya apa, Pak? Ya mengasihi Maknanya tidak itu- berarti kita mau disakiti diam saja. Definisi kasih apa dulu? Ini seorang pendeta, dia definisi kasih aja dia tidak tahu. Definisi kasih apa dulu, Pak? Remeng tok saja Itu kalau kamu. komitmen, tanggung jawab.
Ayo cepat-cepat definisi kasih apa, Pak? Saya enggak perlu ngasih definisi kasih, kamu tadi tanyanya kan membunuh. Berbohong. Ini kalau saya tadi berhadapan dengan Anda dengan kepala dengan kepala, saya membuat Anda buat Anda dipermalukan. Karena kenapa? Kasih aja definisi kasih Anda tidak paham. Jelaskan dulu definisi kasih apa. Ini mantan Kenapa? jemaatnya Pak Budi ya, mantan Kasih jemaatnya itu Pak Budi ini. tidak bisa membiarkan dirinya Jangan terlalu nampak disakiti kali sakit hatinya karena pernah dibodohi dengan dulu berdiam ya. diri saja. Santai Itu aja tuh deh. bukan mengasihi diri sendiri tuh. Oke, biar saya ajari ya, biar saya ajari Bapak ya. Coba kamu pukul aku Gembala, KU kan kamu. Dengarkan dulu, Pak Pendeta, dengarkan. Seorang gembala, saya ajari definisi apa itu kasih. Ya, Aku nggak butuh menurut ajaranmu. KBBI, dengar diam dulu Pak Gak butuh Pendeta. ajaranmu. Ngarang kayak gini kan tantrum kan? Iya, Tantrum. santai. Itulah sebab Itu aku sudah kenapa pernah diskusi sama Dengar. Unirifa kan. Pak Budi, Ini masih ingat apa enggak? Pak Budi, dengar. Di komannya kamu aku pernah diskusi tentang itu kan. Iya Pak, masih. Nah, iya. Pak Budi. Iya, Siapa Pak bilang Budi, itu dengar nggak dulu. boleh? Iya, masalahnya Kepada ini saya jemaat dulu, Pak Budi. Pak. Dia sakit hati banget karena pernah dibohongin Pak. Makanya dia marah banget sekarang. Silakan selesaikan Budi, dulu Pak sama Budi. Pak Budi. Tadi Bapak mengatakan kasih itu adalah pembalasan dari atau melawan diri. Biar saya kasih definisinya menurut KBBI. Bapak jangan bohongi Saya masyarakat. enggak Bapak butuh gunakan. KBBI. Ya, dengar. Kasih Nggak adalah butuh, perasaan nggak butuh, nggak sayang. butuh. Dengar. Kasih Kasih itu adalah pokoknya perasaan melakukan sayang sesuatu untuk dan kebaikannya. cinta terhadap orang Saya lain. enggak butuh. Inilah Saya enggak butuh contoh. Ini tafsiranmu contoh. tentang Ini Alkitabku. geraknya Kamu saya. enggak becus tafsir kok. Iya. Makanya inilah contoh bahwa kebohongan itu dipelihara oleh gembalanya. Ya, dipelihara. Masa kasih itu artinya adalah bisa membalas. Definisi kasih aja Anda tidak paham, Pak Pendeta. Belajar bahasa Indonesia yang baik. Kasih itu definisinya itu adalah perasaan sayang cinta kepada orang lain. Ketika saya membalas perlakuan orang, apakah itu adalah cinta? Tidak. Itu adalah terhadap membela diri saya, membentengi hak-hak saya. Itu dua hal berbeda, Pak Pendeta. Salah ini. Masa Pak Budi kenapa bisa jadi pendeta sih? Saya tanya dulu. Lulus enggak? Apa itu? Sastra Bahasa Indonesia. Lulus enggak? Jangan gitu, Jimen. Sabar aja. Sebentar, izin aku masuk sebentar ya. Ya, silakan. Sebentar aja. Gini Pak Budi, kenapa kok harus ada persamaan persepsi Pak Budi? Karena begini, karena kalau tidak ada persamaan persepsi, maka diskusi ini nggak akan bisa jalan. Nggak akan bisa jalan. Misal, yang dibahas kasih. Ternyata, kasih itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti yang dikatakan Jinda Jimen. Menurut Pak Budi punya pengertian lain. Berarti kesimpulannya adalah, Pak Budi sedang melanggar kaidah bahasa Indonesia. Ya nggak nyambung jadinya. Gitu loh. Jadi harus ada persamaan persepsi dulu. Silakan Jinda Jimen. Lanjut, Afan ya. Iya, makanya saya katakan Bible Anda itu terjemahan menggunakan kaidah-kaidah artinya adalah bahasa Indonesia yang tertuang di Kamus KBBI. Menurut Kamus KBBI kasih itu adalah perasaan cinta sayang, bukan membalas, Pak. Bukan membentengi diri atau membela hak-haknya, bukan. Jadi Bapak membawa data justru menjerat pikiran, menjerat diri Bapak sendiri. Ya, menunjukkan Bapak berbohong, tidak jujur kepada kami domba-domba jemaat kau ini. Ya, jujur Siapa bilang kamu dong. domba? Ya, Kamu tuh mantan kambing. jemaat Anda. Saya ini domba enggak? Enggak, kambing kamu. Saya enggak. Saya tanya, kalau posisi saya dalam kekristenan, saya ini domba atau tidak enggak? Anda itu gembala atau Kamu bukan? kambing, kamu kambing. Kamu kambing. Ya, itulah. Itu membuktikan bahwa seorang kelas pendeta aja seperti ini argumentasi dia, tidak mengedukasi, tidak memberikan kejujuran kepada jemaatnya. Kok bisa jadi? Kok bisa jadi Bapak jadi pendeta sih? Saya sering kayak gini komunikasi kepada Bapak Luar pendeta. biasa. Tepuk Kenapa tangan coba? untuk Tuhan. Ini jemaat yang tersakiti Pak Budi, maaf ya. Ini adik korban saya Anda ini, Pak Budi. Korban maaf Anda ya, ini. Pak, dia mungkin agak sedikit emosi karena dia merasa mungkin selama ini, aduh gue dibohongin sama pendeta. Mungkin ya Pak, ya mungkin makanya dia agak sedikit gimana gitu Pak. Maklumi ya Pak ya. Silakan Jimen lagi hajar aja Pak Budinya. Gini Pak, saya memposisikan diri saya. Nah, ini kan dia lagi searching itu definisi kasih apa? Bukan searching, dia sibuk memblokir itu. Dia memblokir orang itu. Jangan blokir orang, nanti diskusi dulu baru blokir. Kebiasaan. Ada.
Gini Pak Budi. Bapak tahu nggak apa itu ajaran yang memberi? Ini kan ngopi. Kita ngomong seperti ini, masa ada Pak Dia Budi? lagi Nggak ada, ngeblokir. Lagi ngeblokir dia Jimen. Pak Memang, Budi memang tuh kayak lagi gitu dia. ngeblokir orang yang ngomong di bawah. Dia blokir Dia- satu-satu. Dia memang kayak gitu Jimen, biarin aja. Dia dengar itu nyimak dia. Jangan-jangan iya, dia ngeblokir si Jim ini. Gini Pak Budi, ya. Pak Budi, ya. Bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa kasih itu adalah bentuk pembalasan, bentuk membela diri? Bapak tahu nggak arti bentuk membela diri, membentengi diri itu? Itu terdapat satu-satunya di dalam Al-Quran. Ya, ada makna perbandingan, ya, kalimat perbandingan, ya. Di mana Aku itu? nggak butuh Maafkanlah Al-Quranmu, saudaramu. aku Dengar nggak dulu, butuh saya ajari Al-Quranmu. Bapak Budi. Saya ajari. Nggak usah, Dulu berikan mungkin Al-Quranmu, sekelas aku nggak Bapak butuh. mengembalakan saya, sekarang saya gembalakan Bapak. Dengarkan baik-baik. Dengarkan Aku baik-baik. nggak butuh Al-Quran. Iya, dengarkan baik-baik. Iya. Maknanya seperti ini. Ya, maafkanlah seseorang atas perbalasannya, atas balasannya, perlakuannya. Tetapi jika kamu ya tidak mampu untuk memaafkannya, balaslah dia dengan hal yang setimpal. Itu baru dikatakan bukan kasih, tetapi membentengi diri. Sementara yang Bapak bawa data yang di Matius 5 tadi, ya, kasihani musuhmu, itu adalah ajaran cinta, menyayangi, bukan membentengin diri. Itu udah ngawur itu Pak Budi. Itu udah dua hal berbeda. Bapak Budi, tolonglah Pak Budi. Kamu nggak dengar omonganku tadi, kayak buat apa aku dengerin kamu? Ya buat apa juga saya mendengarkan Anda di sini? Berarti Anda tidak menghargai lawan bicara Anda. Tidak Memang aku nggak menjadikan- menghargai kamu. Ngapain menghargai kamu? Kamu juga nggak dengar omonganku kok. Ya, saya menghargai Bapak Budi. Gini Pak Pendeta, saya menghargai Bapak Budi. Berikan sama saya dulu Monggo. definisi kasih itu apa? Coba berikan dulu Pak. Wes, Saya Jimen menghargai diblokir wes. Jimen diblokir pasti. Pak Budi, direspon dong lawan bicaranya Pak. Nggak boleh kayak gitu lah Pak. Bijak lah Pak. Anda sebagai seorang pendeta harusnya sanggup menjelaskan kepada Jimen, seorang mantan jemaat Anda. Dia mempertanyakan hal yang rasional menurut apa yang tertulis dalam kitab Pak Budi. Pak Budi ini gimana? Anda ini seorang yang terkenal loh Pak, seorang yang masyhur di dalam internal kekristenan Indonesia. Punya jemaat botol. Loh, dia nggak botol, kata siapa dia botol? Maka dari itu mari kita uji. Siapa yang botol? Apakah mantan jemaat atau pendeta? Silakan. Tepuk tangan untuk Sudah Tuhan. saya jawab, dia nggak jawabnya, itu nggak cocok sama omonganku. Nah, silakan Jimen. Oke, sedikit aja, sedikit nanti sama Bang Ardi atau sama Uni. Gak apa-apa, sama Gini, Pak Jimen aja. Budi, jelaskan kepada saya definisi kasih dulu. Saya minta itu dulu. Pengertian arti definisi kasih itu apa sih Pak Budi? Ini kitab Bible ini kan bahasa Indonesia gitu. Ya, pakai kaidah sastra arti pengertian bahasa Indonesia yang tertuang di kamus KBBI. Nah, menurut KBBI, ya kasih itu apa sih Pak Budi? Tolong Pak Budi, jelasin kepada saya. Saya menghargai Bapak loh, sebagai gembala gitu. Silakan. Dia Pak. udah jawab tadi di Najimen, dia nggak butuh KBBI, KBBI salah. Dia doang yang bener. Berarti kalau KBBI salah, gini dong. Kalau KBBI salah, berarti apa yang tertuang di dalam Bible Anda itu sebagai terjemahan itu salah juga dong. Itu bener, karena KBBO bukan KBBI. Iya. Ngibul pula di sini. Ada-ada aja. Pak, saya Pak 27 tahun itu botol, saya akui 27 tahun dalam kekristenan botol. Ya, karena saya Bentar tidak lagi. membuka pikiran. Diblokir Pak Budi aku juga ini. Waduh, kawat nih. Ya. Ini Pak Budi ini kok nggak jujur sih? Seorang pendeta loh, pendeta besar gitu. Kasih aja dia tidak jujur. Hal kecil itu. loh. Agamamu ajar kamu fitnah ya? Ya, kok fitnah? Ya udah jelasin, Pak. Jelasin, Ajar Pak. kamu fitnah apa enggak? Pak Budi, jelasin Pak Budi. Jelasin sama saya. Definisi arti pengertian kasih itu menurut KBBI, menurut isi Bible itu apa? Kasih. Membalaskah, melawankah, memberikan hal setimpalkah, atau menyayangi, mencintai? Ayo Pak Budi. Jujur ayo, kita jujur. Kita sama-sama jujur nih. Ayo. Waduh, sibuk dia untuk Tidak menggrosir. sanggup menjawab. Pak Budi Asali tidak mampu menjawab apa yang dipertanyakan oleh Jimen, saudara-saudara.
Macet, saudara-saudara. Ya, Pertanyaannya sederhana. Pertanyaan itu sederhana, Pak Budi. Bisa terpancing ya. Bukan Aku terpancing. bukan orang botol. Tidak ada yang memancing Anda, tidak ada. Dia mempertanyakan apa definisi kasih. Maka mari itu kita kaji apa ajaran kasih itu yang sebenarnya gitu loh. Anda harus bisa menjelaskan itu, bertanggung jawab atas apa yang Anda ajarkan kepada jemaat-jemaat Anda. Jangan sampai ini menjadi penyesatan. Yang mana dulu Mas Iqbal? Kasih di KBBI atau kasih di Alkitab? Kan gitu Loh, tuh. di kitabmu ya kasih apa? Memangnya beda? Ya beda no. Kan itu kan Wah, kalau di gendeng. KBBI kan umum. Kalau di ketuhanan kan beda. Jawabnya Pak Budi bingung ini. Iya pertanyaannya. Pak, saya minta Pak, ya di Matius 5 itu kasihilah musuhmu. Arti kasihi musuhmu itu seperti apa? Itu yang saya maksud. Jelaskan kepada saya. Atau enggak Pak Laku-Laku sebagai jemaat bantu dulu lah Bapak pendetanya, bantu dulu untuk menjelaskan. Soalnya Pak pendeta enggak mampu nih. Ini sesama pendeta, Pak Laku-Laku juga pendeta soalnya. Oh pendeta, aduh. Ini kongkang lingkong ini. Mereka Dua ini udah pendeta sepakat. teman-teman. Saya lupa ngasih tahu kalau Pak Hermawan juga pendeta dan seorang evangelis. Seorang evangelis juga Pak Hermawan ini. Wah kacau. Tapi gini loh Iqbal, dua pendeta ini tuh pernah membenarkan Uni loh. Pak Laku-Laku tadi udah benerin. Pak Budi Asali juga pernah sepakat dengan Uni. Bener kan Pak Budi Asali? Iya. Nah artinya aku tuh punya Roh Kudus guys, menurut Bapak Pendeta ini ya kan Pak? Iya, aku tunjukkan ayatnya dulu. Nah, kamu nggak percaya Kristus kok bisa punya Roh Kudus dari mana? Katanya aku paham. Kalau paham kan punya Roh Kudus. Lo bukan paham, cuma cocok pandanganmu waktu itu kan pakai Al-Quran. Ya udahlah kalau Waktu gitu aku Pak nggak diskusi jadilah. sama kamu. Udah Tapi nggak jadi. dalam hal itu kita tuh sama pandangannya gitu loh. Ya Kan udah. kamu waktu itu heran loh kok Kristen kok bisa begitu. Nah, aku kan Iya jelasin iya sudah. iya. Iya iya. Bapak jangan blokir aku lah. Jadi di dalam Kristen itu membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Di dalam Imamat 19 ayat 18 ya dengan jelas berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Gitu Pak Jimen. Oke, Pak Laku sebagai pendeta, Pak Budi Asali sebagai pendeta yang terkenal di Indonesia ini ya, salah satunya gitu ya. Biar saya ajarkan ya. Kalau Bapak memberikan pengertian bahwa di Matius 5 itu ayat 43, 44 itu bahwa itu bukan untuk membiarkan orang ya, tetapi kita juga wajib membalas. Itu dibantah oleh Bible Bapak sendiri ya. Biar saya ajari gitu ya. Ya, biar saya ajari ya, Bapak. Nih. Ini pengertiannya. Ayat ya. Matius 5:44. Bila kita diperlakukan secara tidak adil, dipukul ya, itu tidak adil itu ya, atau dizalimi. Kita jangan membenci. Ya. Kita jangan membenci, tetapi harus menunjukkan reaksi yang memperlihatkan bahwa kita memiliki pendirian yang berpusat pada Kristus dan kerajaannya. Di sana tidak ada untuk membalas, Pak. Pengertian ini justru kita harus menunjukkan kasih Kristus. Ya, tidak membalas, menyayangi. Itu bertentangan dengan argumentasi Bapak Budi Asali sebagai pendeta besar dan Bapak Laku-Laku. Tidak ada konteks di sini. Bapak ngarang. Ya, ini Bible, Pak. Ini Bible, biar saya tunjukkan. Ini Bible, Pak. Ini Bible. Nih. Di sini artinya, ini oleh bapak-bapak gereja sebelum yang memberikan arti. Ini Alkitab Sabda ini. Nah. Jadi, tolonglah, kenapa sih tidak bisa berkata jujur? Ya. Kita ditonton loh, 2,0. 2.000 lebih. Bapak tidak malu gitu. Satu, ntar.
Ya saya butuh kejujuran Bapak. Saya butuh Kabur, kejujuran Bapak. kabur. Ya, memang sih. Mohon maaf saudara ya. Saya emosional karena kenapa? Pernyataan dia kasih itu pernah disampaikan oleh pendeta saya yang di Nias yang menyatakan bahwa kasih itu sama dengan pernyataan oleh Bapak pendeta ini, Budi Asali. Ya. Maksud saya, kenapa kebohongan itu dipelihara satu sama lain gitu? Terstruktur kebohongan itu maksud saya gitu. Kenapa tidak jujur dalam pemaknaannya, pengertiannya, gitu? Gini loh Pak, Jadi saya itu kan emosional. orang-orang kan Gitu. berbeda-beda responnya toh. Kan di sini kan kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya kan? Itu memang tidak mudah. Tapi kan itu ajaran kasih kan itu. Kasih Pak agape Pendeta, toh. Pak Pendeta, pengertian Kan ini orang kan bisa dengarkan dulu baik-baik Pak. Pengertian orang tiap pendeta-pendeta, guru-guru pengajar, sekolah minggu bisa berbeda. Tetapi untuk menjadi tolak ukurnya kembali kepada siapa pengertiannya? Bible. Tadi saya tunjukkan pengertian gini Bible loh, kasih Mas itu tidak Jimen, bisa itu melawan. sama Dengarkan. enggak? Itu kasih yang di Alkitab dengan kasih yang kamu ketahui. Kalau ini kan jelas, jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam. Terus Pak Laku, kasihlah dengarkan musuhmu, dulu Pak Laku, berdoalah saya belum bagi selesai. mereka yang menganiaya kamu. Pak Sama Laku, enggak ini Pak dengan Laku, dengarkan dulu saya Pak, dengarkan dulu. Bisa kan dari tadi kan pengertian kamu kan setiap manusia. ini toh Dengarkan dulu Pak menganukan Pendeta. kitab. Nah, menurutmu itu gimana? Sama enggak? Apakah kamu berbeda? Pak Pendeta, dengarkan. Bencilah Iya, saya jawab musuhmu. nanti. Iya, Hah? saya jawab. Sabar dulu. Iya. Saya jawab nih. Ini saya mau jawab. Bapak bisa nggak diam? Nah, Oke. Pengertian setiap orang bisa berbeda-beda. Tetapi mereka kembali kepada siapa pengertiannya? Kembali kepada hal apa? Hal yang dijelaskan oleh Bible. Yang dijelaskan oleh Bible bahwa itu tidak bisa dibalas. Tetapi harus menunjukkan bahwa kasih, cinta yang seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Tidak bisa membalas. Sementara tadi Pak Budi Asali, guru Anda, termasuk guru Anda itu, saya rasa, senior Anda, ya, seorang pendeta, menyampaikan argumentasi bahwa kasih yang dimaksudkan di Matius 5 itu adalah bisa dibalas. Itu dua hal yang kontradiksi. Maksud saya, dari mana literasinya seorang pendeta yang belajar tentang kitab suci Bible, ya, tetapi tidak mengambil makna pengertian Bible, tetapi maknanya sendiri. Pertanyaannya saya sebagai jemaat biasa, saya mengikuti pendeta atau Bible nih? Termasuk Gimana? Pak Laku-Laku. Aku bingung. Bapak Aku aja Laku-Laku aku dengar, nggak kenal Pak Pak Laku-Laku Budi Asali. mengatakan bahwa itu menurut konteks. Lah, di sini konteksnya ya di Matius Gini 5 loh. itu kasihin musuhmu itu, Enggak gini loh, ya itu maksudnya adalah gini loh. menyayangi. Keluaran 23 ayat 4 sampai 5 itu konteks ya. Jadi kan kamu kan tadi kan ini toh tentang framing-framing yang teman-teman kan Pak juga framing Laku-Laku, ini. saya tidak membahas keluaran, saya membahas Matius yang dibawakan oleh Pak Budi Asali, senior Ya, Anda. maksudnya ini loh, ini contoh Keluaran 23 ayat 4 sampai 5 ya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Meskipun itu musuh, ditolong gitu loh, Mas Jimen. Pak Laku-Laku, Pak Pendeta Laku-Laku, saya membahas argumentasi Pak Budi Asali membawa Matius 5 ayat 44, bukan keluaran. Saya tidak Kalau membahas yang Pak Budi Asali, Pak. Saya pendapat Iya, saya justru sendiri. itu, dengarkan baik-baik. Saya dengarkan. Tadi ketika berargumentasi Budi Asali, Pak Budi Asali, Anda membenarkan. Kenapa Anda tidak bisa membantah? Anda seorang pendeta. Membenarkan gimana toh? Ya kamu kan tadi Anda diskusi. mengiyakan. Loh, kok mengiyakan Anda gimana toh? barusan mengiyakan. Beberapa menit yang lalu Anda menyampaikan, ya memang seperti itu keadaannya. Yang bilang siapa? Barusan. Moderasi diem. Loh, gini loh, kan kasihlah musuhmu Lalu, toh. Ini oke, di dalam gini, Pak. Keluaran. Kalau memang Anda Apabila tidak, kau melihat lembu musuhmu, gini, Pak. kamu Kalau kembalikan. Anda dengar, Gitu loh. Kalau Anda kalau Anda tidak setuju dengan pernyataan Bapak Pendeta Budi Asali, kenapa Anda tidak membantah? Kenapa diam? Bukankah nggak tahu juga di dalam Bible? kenyataannya, Mas. Dengar. Bukankah di dalam Bible orang yang melihat suatu kebohongan atau kecurangan yang dilakukan oleh manusia itu juga kejahatan?
Kenapa Anda diam? Ini kan tentang kasihlah musuhmu toh, kok jangan sampai kemana-mana. Jadi contohnya gini loh, apabila kamu tuh melihat lembu musuhmu, itu harus dikembalikan, jangan malah disembelih kan gitu toh. Wis gak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Nggak usah terlalu Yang serius. ditanyakan ini definisi kasih, definisi Oke, kasih. kasih itu adalah komitmen. Ya, kasih itu Komitmen untuk Aduh, ngarang lagi Tuhan. Ngarang kasih itu lagi. dimulai dari roh, kemudian ngalir ke dalam jiwa, di mana terletak emosi kita, terus wis diekspresikan sakarep muan Hermawan. Makan tuh Dina Jimen, makan itu ya. gitu. Pak, mohon maaf Pak laku-laku. Saya menyesal membayar kolekta berpuluhan, bertahun-tahun. Kalau saya hitung-hitung bisa beli rumah saya. Ya iya itu, membuktikan bahwa Anda membohongi. Soalnya sendiri. Kalian ini guru-guru. Berarti kamu Kalian ini dari guru-guru lah itu. membohongi jemaat, Kamu membohongi menuntut jemaat. balik. Saya tidak Kamu tahu menuntut. upah Saya tidak mengikuti jasa menuntut. apa coba? Pak Pendeta, saya tidak Aku tanya menuntut. nih. Dengar, Kau kan saya bekas tidak Kristen toh. menuntut. Upah Saya mengikuti Yesus. menunjukkan. Sebelum aku pamit Dengar, ini sama saya Anu, Pak tidak Yoga. menuntut. Timbang duit doang aja. Diam Pak Sudah Pendeta. kau diam dulu orang Oh, Israel. Pak Israel. Bacot Ya. tuh botol. Bapak Israel ya. Pak laku-laku. Jadi, Pak Saya Jimet, dengarkan ini- baik-baik. Dengarkan dulu baik-baik. Dengarkan saya. Saya tidak menuntut, tetapi saya menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang yang masih menyentuhankan Yesus, yang masih berpatokan pada pernyataan-pernyataan pendeta bukan Bible, bahwa ya kalian itu tidak jujur dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bible. Kalian tidak jujur. Saya bukan menyesal, menunjukkan kebohongan kalian, termasuk Anda. Ya, aku tanya dulu. ngapain saya Aku tuntut? tanya singkat upah mengikuti Yesus apa coba? Salah Dan satunya di mana upah ayatnya itu? dengar. Salah satu mengikuti Memang- upah Yesus. Saya mau jawab, saya mau jawab atau gimana ini Pak Pendeta? Dia jawaban Salah satu, selak sore. iya dengarkan. Ya salah satu ya upah mengikuti Yesus itu adalah keselamatan. Kedua, ya itu bagi Bani Israel Pak, bukan kepada manusia yang lain. Bani Israel. Ya, kedua Pak, setiap anak, istri, ya, orang tua, saudara yang kau tinggalkan dan mengikuti Kristus akan digantikan 100 kali lipat, termasuk istri Pak. Betul, Matius 19:29. Termasuk istri Pak. Itu Kamu tuh upah, itu ngawur. tertulis, Kamu bukan baca pernyataan Alkitab Bapak Loh yang kok kau ikuti. ngawur? Itu tertulis di kitabmu, Dul. Itu tertulis, Dul. Sebentar. Orangnya Lalu Petrus menjawab. Matius Kata kepada 19:29. Matius 19:29 Anda baca perikopnya itu upah mengikut Yesus. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya akan memperoleh kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Betul tidak? Ya betul. Ya sudah. Kan. Ya kan itu. Kenapa kau bilang salah? Itu di apa namanya? Di menerima kembali 100 kali lipat istrinya itu dari mana? Loh itu di original teksnya itu tertulis gunaika. Di original teks itu ada tertulis kata gunaika. Versi KJV juga tertulis ada wife di situ, celuk. Sudah di Bang Ardi tolong tunjukkan Bang. Nah, ngisi. Tunjukkan Iya. Bang. Iya. Boleh. Oke. Nih minta tolong sama Bang Ardi, minta tolong Bang ya. boleh. Kalau itu akan menerima kembali 100 kali lipat istri, aku mau aku. Aku daftar Betul. pertama kali. Betul ya, Iya, betul ya. sebentar ya. Sampai ada kata istri, awas kau ya. Dan akan Iya. juga menghakimi. Ya kedua ini Pak. Ini. Diam dulu Pak Pendeta. Memang di LAI dihapus nih dibacakan ke original teksnya sama versi KJV. Boleh. Di sini Matius 19:29 ada versi TB, ada AYT, ada TL, ada versi BIS, TSI, MILT dan seterusnya. Boleh. Nah, di dalam LAI ini dihapus. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Ya, mau aku, Istrinya kan Mas. dihapus. Nah. Istrinya kan dihapus. Sabar dulu Pak, dengarkan dulu. Nah, di versi MILT ya,
Indonesian Literal Translate, dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, ini Apa itu? Lah ya teruskan. iya, atau anak atau aladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan 100 mewarisi kali hidup lipat kekal. istri. Iyalah, 100 kali semua. lipat istri. 100 kali lipat semua yang disebutkan Yesus apa? Dapat 100 rumah kali 100, bapak ibu 100, istri 100, itu ceper kon. Iya betul. Aku mau daftar aku. Iya sudah, memang tertulis dalam kitabmu. Tapi faktanya kau kena kibuli. Faktanya kalau mati masuk neraka. Itu dapat upah 100 kali lipat. Itu ada kata Iya, istri. Pak. Tadi bilang munda ada istri. 100 kali lipat. Gini loh Pak, Iya, berarti laku kita gini gitu. loh. Kalau jadi Meninggalkan pendeta itu rumahnya, gini dapat Pak. 100 Pak, rumah. dengerin Terus dulu. saudara Kalau jadi laki-laki. pendeta itu jangan ngomong sendiri. Yoi. Jangan ngomong sendiri, gantian ngomongnya. Ya, cepat. Ini loh, di sini dituliskan yang ini ya, dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, 1, meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, 2, saudara laki-laki, atau saudara perempuan, 3, 3. atau ayah, 4, atau ibu, 5, 5. atau istri, 6, atau anak, 7, atau ladang, 8. 8. Ya. Dan demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Pertanyaan saya, 100 kali lipat ini 100 kali lipat apa? 100 kali lipat bapak, ibu, istri, saudara laki-laki, pinter. saudara perempuan. Ya udah, bagus. Pinter, anak-anak, sudah ada, selesai. semua. Ya udah selesai. Betul. So, katanya S3 Pak Ardi. Piye kamu? Saya S15 deh. Orang membahas upah kok. Dapat Loh kan upah. betul kan? Nah, Lu jawab. Kan betul kan di situ kan? Ya sudah kau Yang jelaskan menjawab aja. itu Bapak sendiri kan? Tadi kan yang jawab Bapak sendiri ketika saya bertanya kepada Bapak, betul. ini apa sih ini Dapat orang 100 Israel ini? istri, Orang Israel dapat ini 100 apa sih? bapak, Dinda dapat Jimen 100 dulu lah. ibu, Oke, tolong dapat di-mute dulu 100 ladang, suara angin. dapat 100 anak. Kan Ya gitu. sudah, Kan Anda gitu, sendiri Pak. yang menjawab tadi pertanyaan saya ketika saya bertanya. Ini mendapat 100 kelas kali ketiga lipat. loh. Ini Monggo. apa ini? Kok ngomong sendiri loh Bapak loh? Bapak ini kok ngomong sendiri? Ini. Wah, jangan diturunin oleh temenku. Loh, Bapak kok ngomong sendiri gitu loh? Hmm. Gantian ngomongnya. Boleh. Monggo. Kenapa ini di LAI dihapus? Original teksnya tidak. MILT merujuk kepada original teksnya. MILT. Pertanyaan saya, di situ mendapatkan 100 kali lipat apa? Coba. Anda jangan ngomong-ngomong saya S3 dan lain sebagainya. Emang Anda S berapa rupanya? STLR. S15. S15. Apaan? Oke, sekarang jawab pertanyaan saya. Nggak usah ke SS lah. Saya nggak mau ke situ karena percuma juga Anda nggak. Kan? Kamu baca konteksnya dulu. Ini aku mau turun soalnya, Mas Ardi. Upah mengikut Yesus. Upah bukan istri. Gitu loh ya. Oh, gendeng. Aduh. Katanya S15. Kok nggak Iya, ngerti? iya. Nanti kan aku dapat gini, sebentar. Aku dapat istri 100, bapak 100, ibu 100, anak Betul. 100, anak Memang 100. itulah yang tertulis di dalam kitab saudara. Rumah 100. Betul. Betul. Ya. Gimana mau Ya wes, dibantah Mas gimana? Ardi. Nggak Ya. bisa, itu Mas Iqbal, aku pamit tertulis. dulu, Mas Ardi ya. Ganti yang lainnya dulu. Monggo. Shalom. Aku mau ini ada tamu. Mana kabur Ya, lagi? Yuk. Iya, Pak Hermawan. Udah nggak sembuh-sembuh Pak Hermawan ini gimana sih ini? Ya itu dihapus LAI teman-teman. Dihapus LAI. Nggak tahu kenapa dihapus. Coba teman-teman prediksi sendiri kenapa dihapus coba. Biar nggak sama dengan ajaran Islam ya kan. Karena mereka kan sering mengatakan 72 bidadari ya kan. Oh, mereka dapat 100 istri. Pertanyaan saya, kalau istrimu di dunia 1 yang 99 istrinya siapa? Istrinya setan. Loh iya bener kan? Betul kan? Kalau istrinya dia di dunia 1,
pertanyaan saya, kalau dapat 100 istri, yang 99 itu istrinya siapa? Ada dua itu, ada dua hal jawabannya. Satu orang lain atau diduplikat, copy paste. Yang kembar 99. Nah itulah, itu 90, 100 istri sama semua ya kan? Aduh, kacau gitu loh. Mereka tidak paham ya. Kalau 72 bidadari, mereka sudah tahu bahwa 72 bidadari itu adalah makhluk surga. Ya jelas itu. Ya, itu makhluk surga. Kalau istri itu jelas itu adalah hubungan seksual antara emosional perempuan dan laki-laki yang sah. Namanya suami istri itu ada hubungan seksual. Mohon maaf, ini agak vulgar. Dan itu fakta. Jadi jangan menghina 72 bidadari makhluk dari surga.